Thank you Pak Ian sebelumnya. Jadi kan hari ini sebenarnya rencananya pengen membahas tentang kejadian sampai penciptaan sampai kerajaan ya. Cuman setelah itu saya lihat-lihat lagi, waduh ternyata di kejadian sendiri, maksudnya kitab kejadiannya aja, itu sangat-sangat eh, penuh dengan sejarah yang nanti kalau kita lihat ke depan, itu akan melandasi semua, let's say kita bilang itu cara kerja Tuhan sepanjang sejarah. Ya, mulai dari kerajaan, mulai dari zaman keluaran sampai bahkan zaman reformasi itu pattern yang sama terulang, pattern yang sama yang ada di kejadian itu terulang terus tuh di sepanjang sejarah gereja, bahkan yaitu sampai sejarah gereja yang tidak tercatat di Alkitab, misalnya tadi yang saya bilang reformasi gitu ya. Jadi mungkin kita akan spend waktu lebih lama di sini gitu. Semoga kalau misalnya bisa selesai mungkin kita bisa sampai ke kitab keluaran, tapi ya yang penting kita basicnya, fondasinya udah strong dulu gitu ya. Nah, jadi sebelumnya cara membaca, oke ini sih saya lewati aja, ini tentang kenapa kok kita itu perlu tetap belajar perjanjian lama. Kita selalu berpikir bahwa kita nggak usah baca perjanjian lama. Kenapa? Karena begitu berbeda dan seolah-olah Tuhan Yesus itu bilang nggak usah lagi belajar hukum Taurat. Paulus juga bilang kamu tidak lagi di bawah hukum Taurat. Tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya perjanjian lama itu tetap relevan loh. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang immutable. Tuhan immutable di dalam 3 hal. 1, kehendaknya. 2, sifatnya. Dan yang ketiga, kehendak dan ketetapannya, sifatnya dan perjanjiannya. Jadi maksudnya kayak gini, yang tadi saya bilang cara kerja Tuhan itu di sepanjang sejarah itu nggak berbeda gitu, nggak ucuk-ucuk tiba-tiba ada cara kerja Tuhan yang berbeda. Nah ini nanti kita akan belajar sedikit waktu kita ngomongin perjanjian baru, itu ada konsep yang disebut zaman sekarang disebut dispensasionalis. Nah dispensasionalis itu banyak penganutnya gitu, tapi kita tidak menerima itu. Kenapa? Karena mengatakan seolah-olah ada 2 cara kerja Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan menyelamatkan lewat hukum, yaitu Taurat, orang Israel, perjanjian lama. Tapi yang cara kedua adalah Tuhan menyelamatkan lewat anugerah di dalam Tuhan Yesus, itu yang di perjanjian baru. Saya secara pribadi saya tidak menerima itu, karena bagi saya Tuhan itu Tuhan yang immutable, tidak berubah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan adalah Tuhan yang sangat setia kepada perjanjiannya, covenant faithfulness. Nah, mungkin ini konsep yang rada unik gitu atau baru buat kita gitu ya. Tapi kalau misalnya kita baca di Alkitab di Perjanjian Lama khususnya, kita akan sering ketemu kata kasih setia. Kasih setia. Kan pernah ada lagunya juga, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Nah, itu kan. Nah, kasih setia Tuhan itu sebenarnya satu atribut atau satu sifat Tuhan yang paling ditekankan di seluruh perjanjian lama dan nantinya perjanjian baru juga meskipun namanya beda ya, selain kekudusan. Ya, karena apa? Karena kalau kita lihat perjanjian lama itu mengulang kata hesed yang artinya kasih setia itu 250 kali sepanjang Alkitab, paling banyak. Dan kalau kita baca Mazmur 136 yang notabene itu jadi inspirasi ya untuk yang bahwasanya itu selama kasih setianya itu satu pasal didedikasikan cuma untuk memuji, untuk meninggikan kasih setia Tuhan. Nah, itu Tuhannya nggak berubah, ya kan? Yang kedua, dunia kita juga nggak berubah, yaitu yang tadi saya bilang, dunianya kita, permasalahan kita, baik di zaman perjanjian lama, perjanjian baru, gereja mula-mula, reformasi, bahkan sampai zaman sekarang, itu sebenarnya sama aja gitu. Bukan sama dalam artian sama persis, tapi yaitu analogos gitu ya, jadi kayak mirip-mirip gitu. Manusianya juga sama, kita semua dari zaman dulu sampai zaman sekarang kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tapi kita juga penuh dengan dosa. Jadi sehingga kita mau mengerti perjanjian lama, yaitu seperti yang perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 17, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Nah, jadi ini tadi, kenapa kok penting kita belajar dari perjanjian lama dulu gitu ya? Karena yaitu perjanjian lama itu banyak sekali satu keadaan-keadaan yang sebenarnya itu mirip dengan perjanjian baru dan nantinya juga dengan zaman kita. Oke. Fokus in Old Testament. Nah, sekarang kayak gini. Saya mau ngajarin sedikit aja cara kita baca Alkitab yang benar. Ya, cara kita baca Alkitab yang benar seperti apa? Karena mungkin kita tidak bisa menafsirkan Alkitab dengan apa ya? Kita menafsirkan Alkitab mungkin dengan cara yang sebenarnya kurang tepat gitu. Jadi pertama, di dalam teks itu ada original meaning. Original meaning itu adalah maksud dari penulis kepada pembicaranya.
Ya, maksud dari penulis kepada pembicaranya. Yang kedua adalah biblical elaboration. Maksudnya kayak gini. Misalnya teks ini mengatakan A gitu. Nah, ternyata kita apa ya istilahnya kita nggak terlalu ngerti maksudnya apa sih Alkitab ini bagian ini ngomong. Nah, kita harus melihat bagian Alkitab yang lain. Nggak boleh kita cuma memenggal satu bagian itu sendiri ya. Jadi biblical elaboration itu ada istilah lain itu scripture interpret scripture. Kita membaca satu bagian yang tidak jelas harus dijelaskan oleh bagian yang lebih jelas. Nggak boleh kebalikannya ya. Misalnya yang sering terjadi di dalam banyak hal lah ya, let's say satu teks yang sifatnya narasi loh ya, narasi, terus kita jadikan satu doktrin. Padahal narasi itu kan sesuatu yang lebih kurang jelas dibandingkan dengan kata-kata yang langsung statement. Contoh, misal saya kasih contoh, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, ya kan? Tuhan Yesus memberikan banyak perumpamaan, misalnya perumpamaan tentang talenta. Perumpamaan tentang talenta dikisahkan bagaimana pada akhirnya si hamba yang dikasih satu talenta dibuang ke kegelapan yang paling dalam, gitu kan? Nah, orang menafsirkan itu adalah apa? Oh, orang ini masuk neraka. Orang ini masuk neraka kenapa? Karena dia tidak mengembangkan talentanya. Padahal di bagian lain Paulus dengan jelas ngomong apa? Kita diselamatkan karena anugerah. Ya, jadi kita bukan diselamatkan karena usaha kita. Nah, dalam hal ini perumpamaan Tuhan Yesus itu kan lebih quote unquote tidak jelas. Karena apa? Karena sekali lagi namanya juga perumpamaan, bentuknya narasi. Sementara Paulus langsung memberikan satu kayak doktrin-doktrin gitu yang lebih jelas. Jadi kita ketika menginterpretasi bagian perumpamaan tadi, kita nggak boleh, oh ya pokoknya intinya berarti kalau kita nggak mengembangkan talenta kita masuk neraka. Nggak boleh, kita harus membaca di dalam terang pewahyuan pewahyuan yang di dalam surat Paulus di Roma itu. Jadi bacanya seperti itu. Jadi ketika kita menafsirkan perumpamaan tentang talenta, oh berarti kegelapan itu bukan maksudnya neraka. Kegelapan itu apa maksudnya? Oh, kegelapan itu adalah ya, misal ada macam-macam interpretasinya. Kita tidak bisa menjadi terang dunia sebagaimana Tuhan menghendaki kita. Tapi kita nggak akan bahas itu terlalu panjang. Jadi itu ya, biblical elaboration. Yang C, legitimate application. Gimana caranya kita mempraktekkan aplikasi itu. Nah, lalu barusan kita mendapatkan full value atau divine meaning. Harus semuanya bersama-sama. Karena kalau enggak, kenapa? Karena kalau enggak, kita membaca Alkitab itu akan jadi berat sebelah. Maksudnya kayak gini, kita biasanya baca Alkitab, kita akan merujuknya ke commentary. Tapi commentary itu kadang-kadang cuma kasih original meaning. Sehingga kalau misalnya kita mau menerapkan ke kehidupan kita, kita bilang apa? Ini emang nggak nyambung sama hidupku. Imamat mah nggak nyambung sama hidupku. Misalnya kayak gitu. Saya kasih contoh, misalnya cerita tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Nah, memang pada saat itu Lukas, Matius, Markus, Lukas itu menuliskan cerita tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut untuk apa? Untuk ngomong bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa loh atas alam semesta. Tapi sekarang di zaman sekarang ini kita tahulah ya, kita hampir semua tahu bahwa ya memang Tuhan Yesus kan Allah gitu loh, pasti berkuasa atas alam semesta. Nah, jadi itu original meaning-nya. Tapi apakah full value atau divine meaning-nya? Divine meaning-nya adalah ya kalau kita melihat gitu ya biblical elaboration, kita melihat legitimate application-nya, yaitu apa? Yaitu bahwa di dalam dunia ini begitu penuh dengan badai, sehingga kalau kita melihat di dalam perumpamaan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus meredakan badai itu tadi, padahal murid-muridnya yang notabene kan mereka kalang kabut kan. Poinnya kepada kita adalah kita sebagai orang Kristen ketika kita melihat di dunia ini kok sepertinya penuh dengan badai itu tadi, apakah itu bentuknya benar-benar badai yang dari alam secara natural atau badai itu sifatnya adalah yaitu badai-badai yang lebih bersifat hal lain, misalnya finansial atau spiritual atau apa moral gitu kan. Nah, bahwa kita nggak usah khawatir sama murid-murid ini kan khawatir dan mereka wah gimana gitu. Tuhan Yesus bilang apa? Ya, Tuhan Yesus yang akan meredakan semua itu gitu ya. Jadi cara membacanya seperti itu. The anchor of original meaning, jadi bahwa Tuhan itu menggunakan penulis untuk yaitu ya dengan keunikannya masing-masing lah istilahnya. Oke, langsung saya lompat aja gitu ya. Original meaning, memiliki satu original meaning, tapi banyak caranya untuk kita membahasakan itu, mengaplikasikan itu khususnya. Jadi ketika kita baca Alkitab, kita perhatikan satu struktur yang menarik yang ada di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, yaitu apa yang disebut dengan chiastic structure. Chiastic structure itu adalah struktur paralel terbalik. Jadi kalau misalnya ahli sejarawan Alkitab akan ngomong struktur yang A, B, C,
B aksen, A aksen. Nah, mungkin kalau kita apaan sih maksudnya? Ini sebenarnya satu metode yang sering banget dilakukan di dalam film-film yang kita lihat, apalagi film-film jadul. Jadi misalnya saya kasih contoh, ceritanya tentang film silat nih. Film silat. Film silat dimulai dengan apa? Film silat dimulai dengan bagaimana dia seorang anak misalnya ya, keluarganya dibantai sama musuh-musuh. Nah, kita bisa bilang bagian itu A. Kemudian progres kan, berjalan lagi B. Dimulailah satu konflik. Konfliknya adalah apa? Karena keluarganya dibunuh, dia sekarang terlunta-lunta, dia sekarang menderita, dia sekarang dibuang sama orang-orang yang sekelilingnya. Itu B-nya, konfliknya bermulai. Dan klimaksnya C itu adalah hal yang membuat dia pada akhirnya titik balik, dia berubah. Misalnya kalau di film-film silat, entahkah dia ketemu apa namanya ajaran yang apa scroll yang isinya apa namanya jurus-jurus yang sakti, atau dia ketemu guru yang sangat-sangat hebat, atau yang seperti itu bagian yang klimaks yang tiba-tiba dia belajar, dia mendapatkan kekuatan atau pengetahuan yang baru. Nah, itu kan klimaksnya ya. Setelah itu dia sampai di bagian yang B, di mana di bagian B itu dia melakukan apa? Dia sekarang, dulu kan dia kan yang kalau inget B tadi dia kan dihina-hina gitu kan ya. Sekarang ketika dia turun gunung, dia udah sakti. B aksennya adalah sekarang semua orang menghargai dia. Dia menolong orang-orang yang lain itu. Nah, itu B aksennya. Jadi kan paralel kan antara B dan B aksen. Lalu A aksennya paling terakhir adalah ketika dia let's say dia kembali ke dia balas dendam kepada orang-orang yang dulu menghabisi keluarganya. Jadi kalau yang di A, keluarganya yang dibunuh, sekarang yang di aksen dia bunuh, dia membalas dendam, dia balik bunuh orang-orang yang membunuh keluarganya. Nah, itu tuh contohnya struktur paralel terbalik itu kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di Alkitab juga ada misalnya yang contohnya sangat jelas 7 perkataan Tuhan Yesus, 7 perkataan salib, ya kan? 7 perkataan salib kita lihat kan satu, jadi kita bisa urutkan A, B, C, D. Tengah-tengahnya D yang keempat itu D yang klimaks, lalu C aksen, B aksen, dan A aksen. A sama A aksen, yang perkataan pertama sama perkataan 7 itu paralel. Yaitu apa? Iya Bapak, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Yang ketujuh adalah apa? Ya Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, yang kedua dan ketiga itu ngomongin tentang sesama kan, antara Tuhan Yesus dengan penjahat dan Tuhan Yesus dengan Yohanes dan Maria kan. Nah, sementara yang kelima dan keenam itu ngomongin tentang bagaimana sekarang dosa manusia udah diselesaikan gitu. Dan yang bagian kelima itu kan tentang Tuhan Yesus itu ngomong aku haus kepada orang-orang yang di sekelilingnya itu. Dan kita bisa lihat klimaksnya yang di keempat, di D. Ketika Tuhan Yesus bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, itu klimaksnya. Kenapa? Karena itu adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Nah, perjanjian kejadian itu dibagi menjadi tiga waktu, yaitu tiga masa. Masa yang pertama adalah masa, let's say masa penciptaan, masa zaman purba. Yang kedua adalah masa bapak-bapak patriark, dan yang ketiga adalah masanya Yusuf. Yusuf tahu kan ya, Yusuf yang akhirnya jadi mangku buminya Israel itu. Nah, jadi kayak gini, ini yang tadi saya bilang tentang masalah bagaimana kita harus membaca dengan melihat original meaning-nya, tapi juga kita harus mempunyai aplikasi yang benar. Jadi misalnya kayak gini, seluruh kejadian itu sebenarnya ngomongin tentang apa sih? Sebenarnya ngomongin tentang original meaning-nya adalah Musa mau ngomong orang Israel harus meninggalkan Egypt, Mesir di belakang, dan harus pergi ke Land of Promise, pergi ke tempat yang baru, karena ya Tuhan itu menyediakan lah, dan Tuhan sudah berjanji di masa lalu. Kalau kita lihat di perjanjian baru, ya kita sebagai orang Israel baru, gereja harus meninggalkan dunia ini di belakang dan kita menuju ke dunia yang baru gitu. Dunia yang baru apa? Maksudnya ciptaan baru. Oke, langsung kita masuk aja gitu. Tentang penciptaan, ini adalah perbandingan antara penciptaan dari Mesopotamia misalnya ya dan Alkitab, di mana penciptaan kalau di Alkitab itu kita bisa baca sendirilah bahwa Allah itu cuma satu, monoteis, dan tidak diciptakan, dan Tuhan sendiri nggak diciptakan gitu ya maksudnya. Dan penciptaan itu dari kehendak Tuhan, dan Tuhan melakukan itu dengan effortless gitu istilahnya. Nah, manusia sendiri adalah gambar, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sementara kalau kita lihat di Mesopotamian, kita bandingkan dengan kisah-kisah penciptaan Mesopotamia, manusia itu cuman budak itu aja gitu ya. Kalau kita lihat penciptaan juga sebenarnya ada struktur yang sangat menarik, yaitu bahwa
hari pertama sampai ketiga itu Tuhan menciptakan tempatnya, sementara ini maaf ya, ini bukan earth sebenarnya, ini light. Jadi hari pertama dan sampai hari ketiga itu adalah Tuhan menyiapkan wadahnya, hari keempat sampai hari keenam itu Tuhan menyediakan yang buat mengisi. Dan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ada tiga pengertian dari manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Yang pertama adalah Tuhan, sebagaimana Tuhan itu menciptakan order, menciptakan keteraturan dari ketidakteraturan. Nah, itulah yang harus manusia lakukan. Soalnya Tuhan itu berkuasa atas semua yang ada di alam semesta gitu. Karena manusia juga harus melakukan yang sama. Manusia berkuasa atas seluruh ciptaan, dan contohnya adalah memberikan nama. Di dalam Perjanjian Lama, memberikan nama itu menunjukkan otoritas gitu ya. Nah, dan juga sebagaimana manusia itu diciptakan untuk menjadi apa? Untuk menjadi istilahnya untuk diberikan mandat untuk apa? Untuk mengelola taman itu tadi. Nah, yang kedua, Tuhan memenuhi kan seluruh ciptaan itu dengan dengan bintang-bintang kalau di langit gitu ya, dan kalau di darat dengan manusia, dengan binatang dan segala isinya gitu ya. Nah, demikian juga manusia maksudnya sebagai manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, manusia juga memenuhi, ya kan? Makanya manusia memenuhi bumi. Dan yang ketiga adalah Tuhan juga istirahat loh, by the way. Tuhan istirahat setelah melakukan segala pekerjaan, makanya manusia pun disuruh untuk beristirahat. Ini bisa dibaca sendiri gitu ya. Tapi yang terjadi adalah manusia berbuat dosa. Manusia berbuat dosa mulai dari apa? Mulai dari ketika mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan kita nggak bisa baca semua, tapi ini sangat menarik karena dikisahkan itu yang sebenarnya dilakukan oleh Hawa gitu ya. Di mana Hawa itu melakukan 4 kesalahan ketika dia akhirnya melakukan itu tadi yang membuat dia akhirnya makan buah pengetahuan itu. Yang pertama adalah Tuhan cuma ngomong kamu nggak boleh pegang, tapi Hawa bilang kamu nggak boleh makan, tapi Hawa nambahin peraturan itu. Kita nggak boleh makan dan kita nggak boleh pegang juga. Nah, yang kedua dia juga meminimalkan blessing, meminimalkan berkat Tuhan. Tuhan ngomong semua ini boleh kamu makan. Nah, kalau secara literal itu makannya diulang 2 kali. Nah, tapi Hawa cuma ya kita boleh makan, that's it, gitu kan? Nah, yang ketiga adalah meminimalisasi penghukumannya. Tuhan bilang kalau kamu makan, kamu pasti akan mati. Dalam bahasa aslinya kamu akan mati-mati. Tapi Hawa bilang cuma mati 1 kali aja gitu ya. Dan yang keempat adalah Hawa nggak tahu nama buahnya apa, pohonnya apa, pohon buah pengetahuan yang baik dan jahat nggak disebutkan. Tapi gini, problemnya itu bukan cuma di Hawa. Ingat bahwa yang kalau kita baca gitu ya, di Kejadian 2, Hawa itu belum diciptakan ketika Tuhan itu ngasih perintah itu. Berarti Hawa dengar dari siapa? Dari Adam, ya kan? Berarti kalau sampai Hawa itu miskom, salahnya siapa? Nah, itu sebabnya di 1 Timotius 2 ayat 14, Paulus ngomong apa? Paulus ngomong ya kan Hawa itu tertipu, tapi Adam tidak tertipu. Jadi kita di sini bisa melihat bahwa Hawa itu melakukan ya karena dia istilahnya itu tertipu. Sementara Adam dengan sengaja dia memang memberontak, gitu ya. Nah, dan ini apa yang membedakan kita manusia dengan malaikat, yang membuat kita quote and quote secara fisik, bukan secara fisik, kita dalam hal ini lebih rentan terhadap dosa. Yang pertama adalah ketika kalau kita baca the woman saw the fruit of the trees was good. Jadi kita itu physical creature, kita itu manusia yang punya tubuh gak seperti malaikat ya, dan kita lihat sesuatu tuh kita bisa tergoda. Karena apa? Karena kita punya tubuh fisik itu yang membuat kita pengen hal itu. Kelihatannya oke nih, kelihatannya enak. Malaikat nggak bisa ngerasain itu. Yang kedua adalah kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Makanya itu ketika si Hawa si Hawa ngasih buah itu ke Adam, Adam juga ya udahlah makan juga gitu kan. Nah, malaikat itu bukan makhluk sosial. Malaikat makhluk yang individual. Makanya mereka tidak kawin-mengawin, nggak beranak juga. Nah, jadi itu yang membuat kita sebagai manusia kita lebih vulnerable, lebih rentan terhadap dosa gitu ya. Ini hukumannya, kita tahulah ya, mereka terpisah dari Tuhan, terus habis itu mereka merasa malu, mereka dipisahkan satu sama lain dan sebagainya gitu. Nah, ini yang penting. Jadi kayak gini, yang dilakukan Tuhan adalah apa? Pertama Tuhan ngomong ke ular. Ini sangat penting, ini disebut proto evangelium bahwa apa? Bahwa
ular, nanti suatu saat akan ada keturunan perempuan, ya, keturunan perempuan yang apa yang akan meremukkan kepala ular. Nah, kita tahulah itu siapa, itu maksudnya Tuhan Yesus gitu ya. Nah, sementara untuk perempuan apa? Perempuan tadi kan dibilang kan kamu beranak cucu dan sebagainya. Sekarang peraturan untuk beranak cucu itu jadi sulit untuk perempuan, ya, sakit ketika mengandung. Sementara kalau untuk pria gimana? Kalau untuk pria kan kerjaannya adalah apa? Yaitu kan untuk menguasai alam, menguasai bumi, untuk menguasai bumi, untuk mengolah taman itu. Tapi yang terjadi apa sekarang? Kalau misalnya nanam apapun, ya yang keluar adalah apa? Semak belukar. Udah kayak gitu matinya balik jadi debu lagi, ya. Jadi begitu susah untuk melakukan dua perintah Tuhan itu untuk memenuhi bumi dan menguasai bumi. Nah, sehingga akhirnya ya terjadilah manusia hidup di dalam dosa. Manusia hidup di dalam dosa, dan ini sebenarnya misalnya kalau dari cerita Kain dan Habel, ini bayangkan seorang kakak membunuh adiknya sendiri, dan ini sebenarnya terulang lagi. Terulang lagi kejadiannya waktu kapan? Waktu di Mesir, nanti Mesir itu orang-orang Mesir akan membunuh anak-anak dari orang Israel. Jadi seperti kayak gini ya maksudnya. Apa yang terjadi di Kejadian itu terulang lagi di Keluaran. Nah, kalau di Kejadian Kain membunuh Habel, di Keluaran Mesir membunuh orang-orang Israel. Jadi ada perbandingannya. Nah, itu maksudnya yang saya bilang tadi berulang itu ya, patternnya selalu sama seperti itu. Nah, original meaning of the Genesis. Nah, kayak gini juga. Jadi kalau kita lihat ini sesuatu yang juga berulang ya. Apa sih yang membedakan antara keturunan Kain dan keturunan dari Habel atau Set, maaf, keturunan Set. Jadi kayak gini, kalau kita baca di Kejadian 3 ayat 15, Tuhan bilang, aku akan mengadakan permusuhan, ngomong ke ular ya, Tuhan ngomong ke ular. Aku akan mengadakan permusuhan antara kamu dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, atau ya maksudnya Tuhan Yesus itu akan meremukkan kepalamu dan kamu akan meremukkan tumitnya. Kan seperti itu kan. Nah, berarti ada keturunan ular dan ada keturunan Hawa. Ya, keturunan perempuan, di mana maksudnya menggambarkan bahwa ada orang-orang, ada quote and quote, kita bisa bilang permusuhan itu tadi antara orang-orang yang baik dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan orang-orang yang mengenal Tuhan. Dan sampai sekali lagi nanti di perjanjian, nanti di Keluaran terjadi, di sepanjang sejarah Israel terjadi, di zaman Tuhan Yesus terjadi, di zaman gereja mula-mula sampai reformasi, sampai detik ini dan sampai Tuhan Yesus datang, itu bakalan terulang terus pattern itu. Ada orang-orang yang percaya, ada orang-orang yang tidak percaya. Nah, kalau misalnya di sini kasusnya adalah Musa sedang, kan penulis tahu kan ya, penulis Kejadian itu Musa sedang membandingkan nih, ini loh yang terjadi pada kita nih orang-orang Israel itu sama seperti yang terjadi pada orang-orang di zaman Kejadian. Jadi misalnya kayak gini, Kain kan keturunan yang jahat, keturunan ular gitu. Dia yang berusaha membunuh orang-orang yang percaya pada Tuhan. Apa ciri-cirinya? Mereka membangun kota, mereka mencari nama untuk diri sendiri, dan mereka begitu sombong dan mereka membunuh. Nah, sama juga dengan orang-orang Mesir. Mereka membangun kota-kota, mereka menamakan kota-kota itu dengan dirinya sendiri, dan mereka orang-orang sombong. Nah, kalau di zaman sekarang kita sangat-sangat melihat itu kan ya. Maksudnya ini pattern ini terulang lagi, di mana ya, saya bukan bermaksud menjadi politikal ya, tapi kan kita lihat orang-orang yang billionaires yang ingin membangun city AI city gitu. Nah, dan ya itu hidup dengan penuh kesombongan. Nah, itu tuh semua pattern itu udah ada dari zaman dulu. Makanya pengkhotbah bilang apa? Di bawah bumi nggak ada yang baru. Memang literally nggak ada yang baru. Sementara orang yang percaya pada Tuhan, keturunan Set, keturunan Hawa, maksudnya mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mereka sangat-sangat, mereka rendah hati, dan akhirnya datanglah Nuh yang memberikan yang dari situ, dari Nuh menyelamatkan ya, Nuh dipakai Tuhan untuk menyelamatkan keluarganya. Kira-kira seperti itu. Nah, sama juga terulang lagi di zaman Di zaman Kejadian, di dalam kisah di dalam Keluaran, sama, ada orang Israel yang tetap benar, ada orang-orang Israel yang tetap bergantung sama Tuhan, dan Tuhan mengirimkan orang yang untuk menyelamatkan, yaitu Musa. Kita bisa lihat itu juga nanti di mana di kisah tentang hakim-hakim banyak, di dalam kisah tentang raja-raja, Daud, ya kan, banyak. Apalagi puncaknya di mana? Di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus datang. Tapi setelah itu apakah terjadi lagi pada saat reformasi? Muncullah Martin Luther, ya kan?
Seperti itu terus, pattern-nya selalu sama, selalu sama. Nah, mari setelah itu terjadilah air bah. Nah, air bah ini juga sangat juga yaitu ya bisa dibandingkan antara air bah dengan Israel pas waktu apa? Pas waktu mereka selamatlah dari orang-orang Israel dengan cara apa? Dengan cara mereka menyeberangi Laut Teberau. Langsung kita masuk sini aja ke Abraham karena ini yang sangat penting. Nah, jadi kayak gini. Kita lihat strukturnya yang tadi saya bilang itu ya, kiastik itu paralel terbalik, dimulai dari Abraham dipilih untuk apa? Untuk dipilih untuk menerima berkat. Iya, tapi yang penting adalah dia dipilih untuk menjadi berkat. Ya, dia dipilih untuk menjadi berkat tuh, bukan untuk dipilih cuma untuk nikmatin berkat doang. Nah, kita baca dimanapun Tuhan panggil orang, itu tidak pernah Tuhan panggil untuk sekedar, oke, kamu selamat, oke, kamu menikmati something. Tuhan selalu panggil buat apa? Tuhan selalu panggil buat menjadi berkat. Orang Israel juga dipanggil buat apa? Buat menjadi berkat juga. Keturunan Abraham kan dipanggil untuk apa? Yaitu jadi bangsa kepunyaan Allah sendiri, bangsa yang kudus, bangsa yang apa? Yang bisa memberkati bangsanya. Tapi Israel nggak ngelakuin itu. Ya kan? Apa yang terjadi dengan Israel? Justru yang mereka lakukan adalah, oh mereka makin eksklusif, oh kita mah orang-orang pilihan. Itu yang terjadi. Dan itu nanti terjadi juga, itu terjadi sampai di zaman Tuhan Yesus, orang Israel sangat-sangat eksklusif kan ya. Nanti apakah gereja, maksudnya kita orang Kristen gitu, kita lebih baik daripada mereka? Enggak. Reformasi adalah sesuatu yang baik, tapi jangan salah, karena reformasi juga, sekarang orang Kristen mikirnya apa? Yang penting aku udah selamat. Ya kan? Yang penting aku udah selamat, aku masuk surga, that's it. Tapi ingat, nggak pernah ada kisah, nggak pernah ada ayat Alkitab ditulis kayak gini. Kita dipilih untuk masuk surga. Nggak ada. Silakan cari. Adanya apa? Roma 8 ayat 28, Roma 8 ayat 29. Karena kita ini apa kita yang apa dipilih ditentukannya dari semula apa untuk menjadi serupa gambaran anaknya. Untuk jadi serupa Tuhan Yesus. Bukan cuma sekedar masuk surga ya, jadi serupa Tuhan Yesus, ya lakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, jadi berkat juga kan buat sesama. Kita baca di Efesus 2 ayat 8 sampai 9 karena kita ini buat Allah diciptakan oleh Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik, bukan untuk masuk surga, ya. Itu Abraham dipilih untuk menjadi berkat. Nah, terus diceritakan yaitu tadi menjadi berkat. Tapi bagaimana Abraham dengan orang-orang di sekelilingnya? Ternyata nggak bagus-bagus banget. Waktu ini saya langsung kasih ringkasannya aja ya. Abraham sama orang-orang di sekelilingnya ternyata ya dia hubungannya nggak bagus-bagus banget. Dia nggak segitunya mengasihi mereka, nggak segitunya menjadi berkat buat mereka, ya. Dia mulai dari acara menipu lah sampai sebagainya gitu kan. Nah, tapi apakah itu membuat Tuhan serta-merta meninggalkan Abraham? Enggak, Tuhan masih memegang perjanjiannya, Tuhan meneguhkan perjanjiannya, Tuhan memberikan anugerahnya. Dan pada akhirnya apa? Pada akhirnya Abraham bilang, "Yes God, I want to walk in your way." Aku akan berjalan sama-sama engkau. Dan pada akhirnya Abraham menjadi orang yang yaitu tadi menjadi berkat buat sesama. Di pasal 18 kita lihat apa yang dilakukan Abraham. Abraham berdoa buat orang-orang, bukan berdoa sih, bersyafaat buat orang-orang Sodom dan Gomora. Lalu kita bisa baca di kisah-kisah selanjutnya, Abraham berdoa juga buat orang-orang yang lain. Gitu. Dan kita ya sama dengan kehidupan ya dari PL sampai PB sampai kita misalnya di dalam hidup kita juga sama. Kita dipilih jadi orang Kristen. Weh, senang gitu kan. Kita masuk surga, kita udah jaminan keselamatan. Tapi kadang kita oh ya, Injil mah buat aku doang, that's it gitu. Tapi ternyata di dalam kita bertumbuh gitu ya, sampai satu titik kita akan melihat lagi, oh ternyata Tuhan itu segitu besarnya. Nah, pertumbuhan kita sebagai orang Kristen adalah ketika apa? Ketika kita melihat ini, wih ternyata Tuhan setia sama aku meskipun aku jatuh bangun. Oke, karena Tuhan setia sama aku, Tuhan sabar sama aku, Tuhan begitu mengasihi aku, yang aku lakukan adalah apa? Adalah aku juga jadi berkat buat sesama. Nah, setelah itu Tuhan menjanjikan lagi future blessing. Berkat yang lebih jauh, yang di masa depan untuk Abraham. Ya, dalam hal ini anak. Waktu Abraham mau mempersembahkan Ishak tapi kan nggak jadi, nah itu Tuhan meneguhkan lagi perjanjiannya. Nah ini Abraham dipanggil gitu ya. Abraham respon sebagaimana Abraham itu meresponi panggilan Tuhan, Israel juga harus meresponi panggilan Tuhan. Nah kita juga sama. Lalu Abraham pergi gitu kan. Kalau kita baca, mohon maaf ya kita nggak bisa lihat satu-satu soalnya waktunya terbatas. Itu Abraham pergi ke Mesir gitu kan. Abraham pergi ke Mesir, ternyata gara-gara Abraham ke Mesir itu dan si Firaun itu dan gara-gara dia bohong kan, basically dia bohong, pada akhirnya Tuhan mengirimkan tulah buat orang Israel, orang Mesir.
gitu. Tapi akhirnya Tuhan melepaskan juga Abraham dari Mesir itu tadi. Dan ini sama, sebagaimana Tuhan membawa Abraham keluar dari Mesir untuk ke Kanaan, dia juga akan membawa kita. Kita di sini masih orang Israel, dan ini juga orang Israel di zaman Musa. Dan ini juga berlaku buat kita. Sebagaimana Tuhan mengeluarkan Abraham dari Mesir, Tuhan juga mengeluarkan kita dari lumpur dosa. Nah, setelah itu yang puncaknya tadi, yang klimaks tadi adalah tentang perjanjian Allah dengan Abraham. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kita kadang-kadang atau ada pandangan tertentu yang melihat bahwa Tuhan itu cara kerjanya beda-beda. Jadi misalnya yang paling sering paling populer ya, misconception paling populer adalah kayak gini. Oh, perjanjian Tuhan dengan Abraham itu adalah sesuatu yang unconditional, yang tidak bersyarat dan sepenuhnya anugerah. Abraham nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba Tuhan beranugerah. Nah, tapi kalau Musa, hukum Taurat itu mah enggak, itu mah bersyarat. Orang Israel harus nurutin Taurat dulu. Nah, kalau balik lagi ke perjanjian baru, di dalam Tuhan Yesus, oh ini juga tidak bersyarat. Misalnya Michael Horton itu salah satu teolog reform yang mencetuskan hal, bukan mencetuskan sih, tapi yang juga mempercayai hal ini. Saya bilang enggak. Bahkan hukum Taurat pun, perjanjian Tuhan dengan Musa, dengan orang-orang Israel pun, itu sebenarnya adalah sesuatu yang unconditional. Kenapa? Karena Tuhan bebasin mereka dulu loh. Tuhan bebasin mereka dari Mesir sebelum mereka jadi bangsa yang kudus. Sebelum mereka bisa taat hukum Taurat, Tuhan bebasin mereka dulu. Sama kayak kita, Tuhan bebasin kita dari dosa dulu. Dan setelah itu barusan kita diberikan hukum untuk hidup serupa Kristus. Sama juga, baru ketika Israel dibebaskan dari Mesir, barusan mereka diberi hukum untuk melakukan itu. Jadi sebenarnya semua sama ya, semua sama cara kerja Tuhan. Ini strukturnya adalah kayak gini. Tuhan memberikan perjanjian itu, lihat itu loh, pasir di laut, lihat itu loh, bintang di langit, nanti keturunanmu kayak gitu, nanti semua tanah ini punyamu juga. Tapi Abraham, yang terjadi adalah dia gagal, dia nggak sabar, akhirnya dia married dengan Hagar. Jadi kegagalan Abraham, ya kegagalan Abraham. Tapi toh sesudah itu Tuhan tetap meneguhkan, dan Tuhan bilang ini loh, kalau kamu mau jadi istilahnya itu kayak ya itu tadi, setelah Tuhan memilih Abraham untuk menjadi berkat gitu ya, barusan setelah itu Tuhan memberikan hukum kepada Abraham, di mana hukum ini adalah apa? Yang pertama, berjalan dengan Tuhan, itu hidup tidak bercela di hadapannya, dan yang kedua adalah apa? Sunat, itu sebagai tanda. Jadi selalu kayak gitu patternnya. Tuhan kasih anugerah dulu, barusan setelah itu Tuhan kasih hukum. Nggak pernah Tuhan kasih hukum dulu, terus Tuhan kasih, terus barusan kalau kita berhasil, itu barusan kita kasih anugerah, nggak ada ceritanya kayak gitu ya. Nah, jadi maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah perjanjian Tuhan, gitu ya. Perjanjian Tuhan itu ada dua sisi. Maksudnya apa? Di satu sisi unconditional, tidak bersyarat. Dan pasti Tuhan itu kasih. Tapi di satu sisi juga, well, in a sense ada apa? Ada tuntutannya juga. Ada tuntutan, meskipun tuntutannya itu nggak membuat kita, kalau kita gagal terus habis itu kita masuk surga atau enggak gitu, enggak ada kayak gitu. Tapi tetap ada dua aspek itu. Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan kasih kita anugerah, tapi juga ada tuntutan di sana. Oke, kamu karena udah diselamatkan, makanya kamu harus serupa Kristus. Nah, ini sedikit spoiler buat nanti waktu kita bahas reformasi ya. Martin Luther, John Calvin, orang-orang yang bilang apa? Yang bilang sola fide, sola gratia, keselamatan hanya karena anugerah, keselamatan melalui iman saja. Jangan salah, mereka bukan orang yang oke sekedar kita diselamatkan karena anugerah, that's it gitu. Terus kita sekarang senang-senang, enggak. John Calvin, misalnya ya, John Calvin itu sangat-sangat terkenal dengan apa? Sangat-sangat terkenal dengan disiplin gerejanya. Oke, karena kamu udah selamat, therefore kita sama Tuhan, kita harus disiplin. Kita harus sebagai anak, kita bakalan diganjar kalau kita berbuat dosa. Karena apa? Yaitu karena tadi kita anak beneran, bukan anak gampangan kalau pakai bahasa Ibrani. Luther sendiri bilang apa? Justru karena kamu sekarang udah dibebaskan, kamu udah selamat, kamu nggak usah mikirin penghukuman lagi, kamu nggak usah pikirin purgatori, nggak usah beli surat apa, keselamatanmu udah pasti. Kebebasanmu sekarang harus dipakai buat apa? Buat melayani sesama. Karena itulah cara untuk kamu melayani Tuhan. Gitu ya. Jadi selalu kayak gitu. Oke, mengenai Yakub, ya karena waktunya terbatas, kita langsung skip aja di mana hubungan antara Yakub dan Esau itu menggambarkan hubungan antara Israel dan bangsa yang disebut Edom. Ya, jadi ini dua bangsa yang sebenarnya itu saudara. Asal usulnya itu dari dua saudara, Yakub dan Esau, ya kan? Tapi yang terjadi adalah dua bangsa ini tuh saling apa? Saling bertengkar satu sama lain. Padahal Tuhan menghendaki apa? Tuhan menghendaki mereka itu, ya namanya juga saudara. Tuhan menghendaki kedua saudara itu untuk apa? Untuk tetap berdamai.
berdamai. Nah, makanya itu sebenarnya Tuhan itu nggak pernah nyuruh orang Israel untuk apa. Nanti kalau kita lihat di kejadian Keluaran, nggak pernah Tuhan itu suruh mereka itu untuk membunuh orang-orang Moab, Amon, Edom, yang sebenarnya itu semua, apalagi Edom, yang semua adalah sebenarnya dari keturunan Abraham juga. Keturunan Abraham juga. Itu satu-satunya yang Tuhan suruh bunuh semua adalah apa? Kanaan. Nah, kalau Kanaan ceritanya beda, nanti kita akan bahas nanti, gitu ya. Tapi sebenarnya Tuhan nggak mau. Nah, ini loh maksudnya Israel menjadi berkat. Israel menjadi berkat. Bahwa apa? Orang-orang lain pun tetap kita harus jadi berkat. Bahkan kepada orang yang nggak percaya. Gitu. Oke, ini skip aja. Nah, oke, habis itu kita langsung masuk ke setelah kehidupan dari Yakub, kita masuk ke kehidupan dari Yusuf. Yusuf, apa problem mereka? Mereka yaitu bergumul dengan gimana nih dengan masa depan, ya kan? Yusuf bilang, oh nanti kamu semua bakalan nyembah aku by the way gitu. Terus saudara-saudara pikir, what? Kamu ini kok resek banget ya? Kayak gitu kan? Nah, sementara Yusuf sendiri di dalam, setelah itu akhirnya Yusuf dijual di mana namanya, di Mesir. Terus pada akhirnya apa? Pada akhirnya dia jadi mangku bumi. Orang-orang, saudara-saudaranya dan bahkan bapaknya sendiri, dia bisa datangkan ke Mesir untuk apa? Untuk dinafkahi. Dan akhirnya Yakub mati di sana, gitu. Dan Yusuf juga. Tapi sebelumnya ya mereka berdamai dulu. Nah, jadi kematian Yakub, kalau kita ingat kematian Yakub, itu Yakub matinya di di Mesir gitu ya. Tapi Yakub itu bisa bilang bahwa dia pengen dikuburkan di sebelah istrinya, kalau nggak salah ya. Either itu atau yang tulang-tulangnya juga dikuburkan. Yusuf juga ketika dia mati juga tulang-tulangnya dikuburkan dia pengen itunya dikuburkan di Kanaan. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan ya janji Tuhan bahwa nanti orang-orang Israel bakalan semua menduduki tanah itu ya, tanah perjanjian. Itu ya dan amin. Dan ini bisa jadi satu kekuatan buat kita juga. Tidak peduli seberapapun rendahnya hidup kita, ya, seberapa banyaknya kita jatuh bangun dalam dosa gitu. Tapi keselamatan kita itu sudah terjamin. Once saved, always safe. Itu. Nah, ini tadi di dalam suku-suku Israel sendiri itu selalu ada perpecahan, ya kan, antara Yusuf dan nanti siapa saudara-saudaranya. Dan pesannya Musa kepada orang Israel adalah ya kamu sama-sama orang Israel ya kamu harus hidupnya damai dong. Dan sama juga sebenarnya dengan buat kita gereja, ya kan? Kita gereja ya kita mungkin kata-kata bukan istilahnya bukan suku, kita terpecahnya apa? Denominasi. Ya kan? Denominasi. Tapi kita semua sama-sama saudara seiman loh. Nah, itu juga sama. Pesannya adalah sebagaimana Yusuf pada akhirnya harus berdamai dengan kakak-kakaknya gitu ya. Demikian juga orang Israel harus saling hidup di dalam harmoni. Dan begitu juga nanti kita ini gereja yang sekarang udah kepecah nggak karu-karuan ini gitu. Kita juga ya oke lah kita memang beda denominasi tapi kita tetap harus damai satu sama lain. Itu tadi. Oke, nah ini berkat kepada ini sedikit penjelasan aja, karena nanti berhubungan dengan waktu kita bahas tentang kerajaan-kerajaan Israel. Yakub memberikan berkat kepada anak-anaknya. Anak-anaknya ada yang perempuan dari hitungnya. Ada 12 kan, 12 suku Israel. Tapi kalau kita perhatikan, Yusuf itu yang dianggap adalah yang nanti jadi dua suku, nggak ada Efraim dan Manasye. Nanti ada dua suku namanya Efraim dan Manasye. Maksudnya apa? Jadi maksudnya kayak gini, kenapa kok Yusuf dihitungnya dua ya? Kok dihitung anak-anaknya, kok nggak dihitung satu? Karena kayak gini, di zaman orang Israel itu ada dua ada istilahnya itu ada dua jenis warisan. Ada warisan yang khusus untuk anak sulung. Yaitu apa? Yang pertama adalah 2 porsi. Jadi misalnya ada orang yang punya 3 anak. Nah, yang satu dapat 1/4, satu dapat 1/4, yang paling tua dapat 2/4, dapat setengahnya. Nah, kayak gitu tuh. Jadi yang paling tua dapat 2 kali lipat. Makanya di sini Yusuf dapat 2 kali lipat karena dia dianggap sebagai anak paling sulung. Karena apa? Karena ya kan ya Yusuf anak kesayangannya gitu loh. Anak kesayangannya siapa? Yakub kan. Dan Yusuf menunjukkan betapa dia itu orang yang berintegritas, betapa dia orang yang baik, betapa dia orang yang bahkan di dalam Mesir pun dia bisa thriving. Itu Yusuf diangkat statusnya sebagai anak sulung dengan apa? Dengan dia dapat 2 porsi tanah. Tapi yang kedua, berkat yang kedua adalah apa?
adalah kamu jadi pemimpin di antara semua saudara-saudaramu. Jadi kalau anak pertama itu yang jadi kayak bosnya gitu, kayak pemimpinnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, yang mendapatkan hak itu untuk menjadi pemimpin adalah Yehuda. Yehuda. Kenapa dia dianggap sebagai anak sulung juga gitu ya, mempunyai otoritas sebagai pemimpin? Karena kalau kita ingat, anak pertama kan, anak pertamanya Yusuf siapa? Yakub siapa? Ruben. Tapi Ruben melakukan, yaitulah dia berzina, dia tidur dengan salah satu gunting bapaknya. Sementara Simeon dan Lewi, mereka ngapain? Mereka, yaitu waktu kasusnya Dina yang diperkosa itu, Dina yang diperkosa sama Sikem, yang mereka lakukan apa? Oh, mereka marah-marah, langsung mereka bunuh-bunuhin orang di sana, dan mereka penuh dengan kekerasan. Itu yang menyebabkan Ruben, Simeon, Lewi kehilangan itu tadi, kehilangan apa namanya, kehilangan hak mereka untuk menjadi yang paling sulung itu. Jadi akhirnya yang keempat tuh, yaitu siapa? Yaitu Yehuda. Nah, nanti kalau misalnya kita melihat, makanya di perjanjian, nanti kalau kita bahas tentang kerajaan-kerajaan, ada tanah untuk orang-orang Efraim, ada tanah untuk orang-orang Manasye, 2 porsinya Yusuf, dan yang menjadi raja siapa? Orang Yehuda, Daud dan seterusnya itu orang Yehuda semua. Makanya Saul itu kan suku Benyamin. Sebenarnya dia bukan raja yang quote and quote dikehendaki Tuhan. Tuhan memberikan Saul itu sebagai quote and quote penghakiman. Karena orang Israel apa? Karena yaitu orang Israel minta raja yang seperti bangsa-bangsa lain, bukan raja sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Jadi akhirnya apa? Ya udah nih, dikasih seorang dari suku Benyamin, which is Saul. Gitu. Nah, barusan Daud itulah orang yang berkenan di hati Tuhan, yang memang kerajaan Israel itu sebenarnya dimulai dari Daud, bukan dimulai dari Saul. Oke, sorry overtime, mungkin itu yang bisa saya share untuk hari ini. Ya, thank you Kak Devina. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau mau sampai 10.30 juga, kita masa sesi pengajarannya sejam kok. Nah, ini mungkin wah luar biasa nih. Jadi kita hari ini belajar tentang tadi yang menarik banget, chiastic structure ya. Jadi kalau adanya chiastic structure itu berarti kita bisa lihat dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ada sebuah struktur cara penulisan, dan apakah ini juga masuk ke tipologi-tipologi yang mungkin kita lihat seperti Yusuf itu kan melambangkan Tuhan Yesus, Yunus melambangkan Tuhan Yesus. Itu juga kan seperti ada strukturnya ya, yang kita lihat seperti mungkin mikrokosm, makrokosm. Dalam sebuah Alkitab ada karya penyelamatan, di cerita-cerita kecil ini juga ada sesuatu yang mirip Tuhan Yesus. Karena dulu waktu pertama kali saya belajar Alkitab, saya juga waktu baca kisah tentang Musa, saya lihat kok ceritanya mirip banget tentang Tuhan Yesus. Malah saya sempat bingung, ini saya lagi baca kitab apa nih waktu saya baca tentang Musa kan. Nah, apakah ini sama juga di chiastic structure ini? Rada beda sedikit. Jadi kalau tipologi itu kan ngomong tentang bagaimana kita melihat tokoh-tokoh Alkitab itu sebagai foreshadowing, sebagai apa ya istilahnya ya, oh nanti Mesias itu akan melakukan kayak gini-gini loh. Jadi kalau ada orang nih, ya waktu zaman Tuhan Yesus ya, kalau ada orang yang melakukan atau yang berbuat seperti yang misalnya Nuh atau Yusuf atau Musa atau Daud lakukan yang mirip seperti itu, nah itu berarti Mesias tuh. Nah kira-kira gambarannya seperti itu. Sementara kalau chiastic structure itu lebih ke arah bagaimana orang Yahudi itu, kalau kita misalnya kita nulis paper kan selalu kan dimulai dari introduction gitu kan, introduction, metodologi, terus pembahasan, setelah itu hasil penelitian, dan diakhiri dengan konklusi. Nah itu jadi sama, jadi lebih ke arah struktur penulisan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Nah, sekarang kita nggak terbiasakan dengan struktur chiastic itu, meskipun ya itu tadi metode ini masih dipakai ketika kita storytelling, ketika kita bercerita. Itu. Jadi kalau maksudnya kayak gini, kalau kita nulis kesimpulan di mana? Di awal dan di akhir. Kalau kita nulis paper kan di abstrak kan udah ada kesimpulannya, sama hasil penelitiannya apa, sama di konklusinya. Kalau mereka nulis konklusi atau klimaks itu justru di tengah-tengahnya. Kira-kira seperti itu aja sih cara menulis. Oh, jadi di penulisan setiap cerita itu konklusinya di tengah-tengah ya? Poin yang mau ditekankan di mananya. Mungkin bukan konklusi lah ya, salah. Poin yang mau ditekankan itu yang mananya gitu. Jadi misalnya kayak tadi tentang Abraham, itu kita lihat poin yang mau ditekankan oleh Musa yang nulis itu kan ya. Poin yang mau ditekankan adalah ini loh, Tuhan itu tetap mengadakan perjanjian sama Abraham, terlepas dari Abraham itu jatuh bangun, dan Abraham juga oke taat. Tapi kalau kita lihat lagi Kejadian 15, 16, 17 yang ditekankan juga apa? Ya ternyata Abraham juga gagal juga. Dia
pengen apa dia malah berzina sama dia malah menikah lagi sama Hagar. Itu sama seperti ketika orang Israel, jadi waktu konteks bagian itu ditulis adalah Israel kan bolak-balik kan ngomong ke Musa, kita mah nggak mau ikut Tuhan, mendingan kita balik aja ke Israel. Nah Musa seolah-olah mau ngomong kayak gini, kamu kalau mau minta balik ke Israel itu kamu sama seperti Abraham yang mau sama Hagar, yang lebih percaya sama Hagar, lebih percaya sama Mesir lah ya, dan Hagar kan orang Mesir, daripada sama Tuhan yang berjanji. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tengah-tengah itu yang apa sih yang sebenarnya itu mau ditekankan gitu, yang message yang paling nampol gitu istilahnya. Gitu. Dan kalau kita lihat konteks dalam lebih panjang, sebenarnya semua orang yang dipilih Tuhan di kitab itu dari Perjanjian Lama hampir semuanya gagal ya, sampai Tuhan Yesus baru beres. Benar. Misi yang diberikan tuh. Yang lain tuh gagal, tengah jalan gagal. Salomo juga terakhirnya ada nyembah berhala kan, Daud juga hidupnya nggak berapa itu, sampai akhirnya Tuhan Yesus yang benar-benar sempurna. Benar. Nah, kadang ya memang saya lihat ya ini yang salah satu bikin saya kan ketika dulu saya melakukan comparative religion ya, kita lihat dari kitab-kitab lain, Alkitab itu walaupun ditulis sama pengarang yang berbeda-beda, tapi dia ada satu struktur yang konsisten. Dan yang tadi saya pengen tanya, ini chiastic structure itu sebenarnya karena inspirasi Roh Kudus atau memang mereka cara nulisnya secara budaya seperti itu? Jadi jawabannya itu biasanya kayak gini. Tuhan menggunakan budaya zaman itu untuk mendeliver satu poin tertentu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi seperti misalnya nih ya, misalnya kayak penulis Alkitab siapapun, Tuhan pakai budaya dari orang itu untuk apa? Untuk mendeliver satu message tertentu ya, dan kita nggak tahu kenapa kok Tuhan memakai budaya penulisan yang kiastik itu, kenapa kok nggak Tuhan pakai budaya kita yang tadi introduction apa bla 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 itu ya, karena Tuhan punya maksud. Mungkin maksudnya adalah apa ya, satu supaya nyambung kan dengan konteks zaman itu, dan yang kedua apa, dan yang kedua adalah yaitu dengan kiastik structure seperti itu kita ketika membaca gitu ya, kita kan menunggu kan untuk yang apa sih yang tengah-tengah ini, apa sih maknanya itu. Nah, kalau cuman jebret kayak gitu, ya jadi kita kan bingung gitu kan, ini sebenarnya bagian ini ngomong apa sih, jangan-jangan nanti kita akan comot ayat yang sebenarnya kurang. Saya bukan bilang ada bagian Alkitab yang nggak esensial atau bukan, ada yang firman Tuhan bukan, tapi maksudnya kan ada ayat yang sebagai konteks, tapi ada ayat yang poinnya gitu kan istilahnya. Nah itu struktur kiastik diberikan untuk kita itu bisa, ketika kita mempelajari Alkitab, kita bisa membedakan mana yang konteks atau preskriptif kalau istilahnya di dalam bahasa teologi. Yang deskriptif, dan mana yang ini loh, yang kamu ini loh yang maksudnya itu. Nah, itu yang preskriptifnya, yang poinnya itu tadi. Kira-kira seperti itu sih. Jadi ya Tuhan pakai itu. Tuhan pakai itu. Apakah itu dari Roh Kudus? Masalahnya sebelum Alkitab ditulis memang sudah ada struktur kayak gitu juga gitu. Jadi lebih ke arah Tuhan pakai. Nah, mungkin kalau mau tanya lebih dalam lagi nih Kak Devina, kalau gitu kenapa Tuhan memilih untuk menyampaikan Injil keselamatan lewat orang Israel? Kadang saya dulu mikir kenapa nggak misalnya orang Cina gitu ya. Saya kan di Bandung tuh suku Sunda gitu kan, kenapa nggak dipilihnya dari suku Sunda? Nah, apakah secara sejarah itu ada tertulis bahwa orang yang literate paling pertama itu orang Yahudi dan dia ada cara penulisan sehingga Tuhan pilih dari semua suku saya pilih yang ini deh gitu? Ya, itu pertanyaan yang bagus sekali, dan Alkitab cuma ada satu kali Tuhan ngomong kenapa Tuhan pilih orang Israel. Saya bacakan dari Ulangan 7 ayat 7, satu ayat yang juga ayat favorit sih gitu. Saya bacain Ulangan 7 ayat 7. Bukan ini Tuhan ngomong tepatnya Musa, tapi kan Tuhan ngomong lewat perantara Musa ke orang Israel. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Ayat 8 saya lanjutkan. Tapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan bla bla bla. Baca sendiri lanjutannya. Jadi itu tadi. Perkataan Tuhan adalah, bukankah kamu yang terkecil di antara semua bangsa? Jadi jawabannya adalah, kalau saya secara pribadi, karena Tuhan memang sengaja pilih yang paling nggak penting. Karena Tuhan sengaja pilih yang paling receh, paling nggak dilihat lah. Waktu itu kan Israel soalnya dijajah, paling kecil, paling tertindas, anak-anak laki-lakinya dibunuh semua, paling lemah lah, paling nggak bisa apa-apa. Itu yang Tuhan pilih. Kenapa? Karena kalau mengutip perkataannya Paulus di 1 Korintus berapa itu? 2 Korintus berapa saya lupa.
di dalam kelemahan kuasa Kristus nyata. Justru semakin orang itu lemah, ketika Tuhan pakai orang itu, ya akhirnya yang kelihatan bukan lagi orang itu, tapi kuasa Tuhan. Nah, nggak tahu deh kalau orang Cina atau orang Sunda gimana keadaannya, tapi mungkin mereka dalam keadaan yang lebih better daripada orang Israel, sehingga masih bisa bangga. Apalagi kalau orang Cina kan, oh bangsanya besar dan budayanya kayak, oh itu mah bukan karena Tuhan ya, karena mereka memang let's say mereka lebih berbudaya gitu. Tapi kalau orang Israel yang apaan sih bangsa budak gitu, wah. Tapi Injil dibawakan lewat orang Israel. Ya, karena memang kuasa Tuhan. Tuhan memang sengaja pilih yang orang-orang yang lemah, paling nggak penting, paling paling receh gitulah. Jadi ya kalau kita orang Kristen itu sebenarnya ya bukan tanda berarti oh kita mah hebat. Enggak, justru ya ketahuilah kalau Tuhan pilih kita ya karena kita sebenarnya nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kayak gitu. Menarik ya, Oke. Kak. Karena memang ya yang saya pikirkan dulu bahwa kita itu waktu jadi Kristen ya, saya ke gereja pakai bahasa Indonesia, kita taunya oh Kristen itu agama orang bule gitu kan. Ya seolah-olah datang dari Amerika, doktrinnya dari Amerika, oh asal-usulnya kalau di Amerika. Tapi kalau dilihat ujung-ujungnya, Israel tuh ada bahasa sendiri, Chinese ada bahasa sendiri, Sunda ada bahasa sedikit. Saya juga nanya, kenapa kok kita secara humanity itu kan dari tahun ke tahun tambah lama orang tuh tambah pengen pengen simbiosis ya. Kita pakai bahasa yang sama, akhirnya bahasa Latin dan alfabet ABCDEF yang dipakai dan bahasa Inggris. Tapi kok kalau kita lihat struktur bahasa tuh kayaknya ada subjek, ada predikat dan mirip-mirip toh. Dan kalau kita lihat mundur, sebenarnya nggak ada penjelasan ilmiah kecuali Tower of Babel yang bisa menjelaskan kenapa kok di dunia ini begitu banyak bahasa. Iya Iya, kan? Nah, memang. jadi itu salah satu konfirmasi yang memberikan saya keyakinan kepada Alkitab bahwa oh ini yang Alkitab saksikan tentang bahwa dulu tuh manusia satu bahasa terus dipecah-pecah. Nah itu sama. Nah setelah itu kan baru terjadi kenapa Tuhan pilih bangsa Israel sehingga kita punya sesuatu yang dinamakan Alkitab yang diterjemahkan dari berbagai macam bahasa ya. Jadi kayak ada konfirmasi lognya nih. Dan saya pengen share ini ke Adivina, nggak tahu ini relevan apa enggak. Ini dulu waktu saya pelajari Alkitab itu ada yang namanya ini ya, izin bentar. Nah, ini ada kaitannya dengan sesuatu nggak? Nah, ini itu genealogi dari Kejadian. Karena saya tertarik banget dulu, saya percaya Tuhan itu karena saya baca Kejadian sebenarnya. Karena kalau di apologetik kan banyak kan argumen-argumen ketuhanan itu datang dari Kejadian. Nah, jadi kalau dilihat di sini dari nama Adam sampai Nuh itu ada meaning ya. Nah, karena saya nggak pernah ketemu pengajar secara langsung seperti ini yang bisa ngerti bahasa Ibrani, bahwa di tengah nama-nama ini ternyata di belakangnya itu ada sebuah karya keselamatan Kristus, bahwa manusia itu akan jatuh ke dalam dosa, tapi Tuhan akan turun dan mengajarkan dan kematiannya akan membawa sebuah rest. Oh. Dan ini Iya. kan dari nama-nama bapak-bapak di Perjanjian Lama ya. Bapak-bapak patriark. Nah, apakah Devina pernah pelajari tentang ini dan juga bisa ceritain ke kita sedikit? Saya sejujurnya kalau yang ini ya, nama yang seperti ini, itu saya nggak pernah mendalami, maksudnya huruf-huruf Ibrani gitu seperti itu. Tapi memang yang saya belajar adalah yang Adamnya, pasti kan ya pentolannya sama Nuhnya itu tadi. Nah, Nuh itu memang arti nama Nuh, itu artinya adalah rest, istirahat. Makanya itu apa? Makanya keselamatan, salah satu cara menggambarkan keselamatan adalah dengan istirahat itu tadi, dengan sabat, dengan rest. Jadi digambarkan adalah apa? Nuh itu quote unquote memberikan istirahat, memberikan rest itu kepada satu keturunan perempuan tadi ya, keturunan yang percaya pada Tuhan, yang apa yang yaitu hidupnya susah di dalam dosa. Beda banget dengan keturunan Kain yang sangat-sangat sukses. Keturunan Kain bikin kota, keturunan Kain kebudayaannya maju banget, sementara keturunan orang percaya kayak apa ya, maksudnya hidupnya ya susah-susah gitu banget kan. Nah, tapi setelah itu terakhir ditutup dengan Nuh yang akan memberikan yaitu rest tadi, istirahat. Yaitu sama, paralel juga dengan bagaimana Kristus juga, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, ya sebenarnya dari pertama sih, itu apa, untuk memberikan kita istirahat. Makanya, sorry ini juga nggak nyambung, tapi tambahan sedikit. Orang Israel itu kan sabatnya hari ke-7. Kita sabatnya hari pertama. Menggambarkan apa? Menggambarkan kita rest dulu, terusan setelah itu kita kerja. Kayak gitu. Kita dianugerahi, makanya itu yang harus membuat kita lebih apa? Lebih rajin di dalam berbuat baik. Kira-kira seperti itu sih. Yang saya pelajarin awal sama akhirnya aja. Nah, dan saya juga pernah baca satu pengajaran tentang ini ya. Jadi bahwa dari Kejadian itu kan ada 7 hari penciptaan.
Nah, tapi itu tuh melambangkan seluruh kemanusiaan sampai sekarang. Contohnya, awalnya kan Tuhan menciptakan terang dan gelap, di mana itu Tuhan mendefinisikan apa yang dosa dan nggak dosa. Boleh ini boleh dimakan, ini nggak boleh. Nah, lalu kan hari kedua itu Tuhan menciptakan surga dan laut itu melambangkan zamannya Nuh. Nah, setelah itu Tuhan membuat tanah kering itu muncul dari laut. Itu zamannya Musa katanya. Ketika mau menyeberang ke Red Sea itu ditunjukin. Lalu di zaman ketiga itu Tuhan menciptakan cahaya yang terang, terang yang besar dan terang yang kecil. Ada matahari dan ada bulan. Itu melambangkan katanya Tuhan mengirim Yohanes Pembaptis, lalu datang terang yang lebih besar yaitu Tuhan Yesus sendiri. Lalu hari ke-6 tuh manusia, ya anak manusia Tuhan Yesus. Lalu hari ke-7 tuh res ya kita. Ini saat kita udah mendapatkan keselamatan dari Kristus. Nah, saya nggak tahu ini orang cocok logi, tapi kalau dibaca kok kayaknya pas juga gitu kan. Kalau saya sih ya, saya secara pribadi itu penafsiran kayak gitu-gitu memang indah. Cuman tadi kan waktu di penjelasan awal kan ada original meaning kan. Nah, apakah Ya, Musa ya. memang ketika menuliskan itu tuh dia sampai mendapatkan pewahyuan bahwa oh ini kayak gini-gini nanti ada apa ya, tentu saja dia dapat tentang air bah. Tapi apakah dia sampai dapat pewahyuan tentang nanti Tuhan Yesus segala atau gimana gitu? Saya apalagi yang tadi juga tentang Yohanes Pembaptis atau apa gitu, mungkin iya, tapi kalau saya lebih ke arah sebaiknya kita berhati-hati lah ya, itu tuh bagus, maksudnya untuk kita, oh iya ya, bisa banget, cuman ya itu tadi, belum tentu benar, karena mungkin bukan itu original meaning dari penulis. Kalau saya sih lebih gampang melihatnya original meaning di dalam kisah penciptaan itu adalah apa? Adalah ya yang tadi seperti saya jelaskan itu gitu kan, Tuhan menciptakan tempat dulu, paralelnya yang jelas adalah ini loh, light, apa, terang, terus ya itu kan cakrawala sama laut, terus habis gitu apa tanah itu, nah terus apa yang mengisi. Nah ini paralel dengan dengan panggilan manusia sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah untuk apa? Untuk menguasai dan mengisi tadi, khususnya itu untuk mengisi. Sebagaimana Tuhan mengisi, manusia juga mengisi. Kira-kira mungkin kayak gitu kali ya. Tapi memang penafsiran-penafsiran kayak gitu harus saya akui, penafsiran-penafsiran kayak gitu tuh memang sangat-sangat indah gitu. Saya sendiri juga suka yang kayak gitu-gitu. Dikotbahkan juga sangat bagus, untuk jadi studi Bible juga bagus, tapi apakah itu 100% intensi Musa sebagai penulis dan intensi Tuhan juga? Nah itu saya nggak tahu sih, saya nggak berani ngeklaim iya atau enggak. Saya bukan Musa. Oke, thank you Kak. Nah, kita mau masuk ke Q&A ya. Ini dari para peserta, ada 163, ada beberapa yang Q&A. Pagi Kak, ada masukan atau saran untuk pendamping atau cara untuk membaca firman Tuhan supaya bisa membaca dengan konteks asli? Apa ini ada aplikasinya? Atau ada buku guide untuk membaca Alkitab secara konteks? Paling menurut saya ya secara pribadi, dan ini juga pernah dikutip sama apa namanya sama Jordan Peterson, kalau tahu, psikolog Ya. dari Kanada yang beken banget itu, dia sangat menyarankan satu, sebentar saya sambil cari ya, tapi laptop saya ini rada lemot, jadi mungkin rada Jordan lambat. Peterson belum jadi Kristen kan? Dia belum Belum, menyatakan tapi diri. dia kan Ya, bikin apa namanya, bikin itu tuh apa, Genesis series sama Exodus series itu kan. Nah, ya. waktu dia membahas tentang Genesis series, dia itu rekomend satu apa namanya, satu website yang bagus banget, dan sebelum tahu Jordan Peterson pun saya sudah tahu, dan ini soalnya memang keren banget website itu. Jadi sebentar ya, saya buka sambil saya buka sebentar. Maaf ini rada Ya, mungkin lambat. untuk penanya, sebenarnya di website SID, Bible Study ICI, itu kita juga ada yang konteks, dan kita ada Bible Project. Nah, Bible Project itu juga sangat menarik untuk membaca secara konteks. Oke, saya Jadi share Bible Project screen. itu S3, Timothy, Hebrew, ternyata dia dulu pendeta saya juga baru tahu setelah lihat mukanya. Oke. Nah ini Bible yang Hub ya? biasanya, Ya, ini di share screen ya. ini sorry saya share screen ya. Ini apa, satu apa website yang saya sangat-sangat itu, misalnya kita masukin apa deh. Misalnya kita masukin ya ayat yang paling terkenal lah tadi ya. Ini maaf ya, ini benar-benar ada bergumul juga ini dengan laptop. Ini kan ya, misalnya Yohanes 3 ayat 16. Nah, kita bisa buka di sini sebentar. Nah, di sini ini ada tulisannya komen. Komen ini maksudnya commentary. Sorry. Maaf, Kak, tadi ini keputus nggak ya? Nggak ya? Enggak. Oke Oh, kok. nggak. Oke. Ini, jadi kita di sini tuh bisa ngelihat
apa? Sorry ya, ini lambat banget. Nah, ini semua bermacam-macam commentary ada di sini semua tuh. Nah, kan panjang tuh. Jadi ada pulpit commentary, ada ada apa lagi nih, macam-macam. Ada Matthew Henry commentary juga. Ini gitu. Bahkan kalau nggak salah ada komentarnya Calvin juga. Nah, kalau misalnya kita nggak terlalu mau mencari dalam artian konteks atau bahasa asli, kita juga bisa masuk itu ke sini itu sebenarnya ada maaf ya ini aduh kok lambat banget. Tadi di sini ada tulisannya sermon kan? Nah, kalau kita buka sermon itu yaitu khotbah-khotbah dari ayat itu tuh gimana? Itu buat aplikasi biasanya ya. Tadi di sini juga ada paralel, ada tulisannya paralel karena paralel itu membandingkan semua tafsiran Alkitab. Terjemahan Alkitab maksud saya. Alkitab tapi ini khusus bahasa Inggris. Ya, sayangnya khusus bahasa Inggris sih. Bahasa Indonesia nggak ada kayaknya. Gitu. Tadi juga di sini ada apa? Ada interlinear buat kita yang suka, let's say, pengen tahu bahasa Yunaninya atau bahasa aslinya, bahasa Ibrani atau Yunani, di sana juga ada. Ya itu tadi lah, ada tadi kan di sini ada itu tadi. Nah itu sih, ini yang saya sih paling suka sih, paling lengkap lah Jadi websitenya Bible Hub ya, para peserta Bible Hub, biblehub.com. Nah ini pertanyaan kedua Kak Dev, kenapa zaman sekarang Tuhan itu tidak menampakkan diri lagi secara langsung seperti zaman di Perjanjian Lama seperti kepada Abraham dan Musa? Oke, dua alasan. Pertama, karena kita udah di zaman Perjanjian Baru. Di zaman Perjanjian Baru Tuhan Yesus sudah datang dan itu menutup segala pewahyuan lah Alkitab. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah karena kita udah dikasih firman kan ini. Ya sorry saya Alkitab kan, kita udah dikasih Alkitab. Zaman dulu Tuhan berfirman harus dengan apa? Harus dengan kata-kata langsung. Nah sekarang udah ada Alkitab nih, yang kita bisa akses dari HP kita juga. Jadi kita kalau mau tahu Tuhan ngomong apa, sebenarnya tinggal buka Alkitab. Nah itu tadi alasan pertama, karena firman Allah yang ultimate, Tuhan Yesus dan Alkitab itu udah datang. Alasan kedua adalah kayak gini, Abraham, nanti Musa, Daud, itu memang orang-orang yang Tuhan pilih untuk sejarah keselamatan. Untuk nanti pada akhirnya Tuhan Yesus datang. Nah, sekarang kita kan udah keselamatan, udah datang nih, udah selesai nih. Nah, nggak ada lagi orang yang dipanggil untuk sejarah keselamatan, karena udah berakhir dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah datang, ya wis, that's it gitu loh. Tuhan itu menampakkan, jadi kayak gini, memang di zaman ini tuh memang ada orang-orang tertentu yang Tuhan itu hadir. Ya kan, memang harus diakui Tuhan itu hadir. Tapi ingat bahwa Tuhan itu hadir itu cuma untuk biasanya itu untuk dua hal. Yang pertama adalah ketika Tuhan mau berfirman tentang, contoh misalnya kalau kita tahu kisah-kisah tentang Tuhan itu menampakkan diri kepada negara-negara yang orang-orang di negara-negara yang ya kan. Nah itu tuh Tuhan bisa menampakkan diri kepada mereka, padahal mereka belum pernah mendengar Injil. Kenapa? Karena nggak ada Alkitab. Karena gambarnya Tuhan Yesus nggak ada, mereka nggak punya akses, sehingga ya Tuhan berfirman dengan mereka kayak gitu. Kita sekarang dapat HP, Alkitab bisa diinstal di HP. Jadi ngapain Tuhan ngomong sama kita? Ya kan udah ada kok firmannya, kita aja yang malas. Yang kedua adalah alasan kedua, untuk Tuhan panggil untuk apa? Untuk yaitu sejarah keselamatan. Tapi sejarah keselamatan udah selesai di dalam Tuhan Yesus. Sekarang kita kan nggak dipanggil untuk nanti bakalan ada Mesias lagi gitu kan. Nah, nanti kita akan yaitu menjadi tipologi Mesias atau apalah, enggak, udah Mesias sudah datang, udah ditutup sejarah keselamatan itu. Nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Nah, selain itu ini bukan sebuah kritik ya, tapi selain karena dua alasan itu, sebaiknya kita hati-hati dengan klaim-klaim tentang penglihatan. Karena klaim-klaim tentang penglihatan itu pada umumnya bukannya menumbuhkan iman kita, tapi kadang bisa satu nggak benar, kedua merusak iman kita juga. Kayak gitu. Jadi contoh ya, saya kasih contoh aja misalnya, sorry rada kemana-mana, tapi misalnya waktu zaman Katolik, zaman gereja, sorry bukan Katoliknya lah ya, zaman abad pertengahan. Nah di abad pertengahan itu ada seorang rahib, let's say ada seorang rahib yang mengklaim mendapatkan penglihatan dari Tuhan Yesus. Nah itu kita bisa cari tuh di Google, Shoulder Wound of Jesus. Jadi dikisahkan di dalam penglihatan itu, rahib tersebut itu mendapat penglihatan di mana Tuhan Yesus itu ngomong, kamu boleh tanya apapun terserah kamu deh. Intinya kayak gitu. Dan si rahib ini pertanyaannya adalah, oke, pertanyaanku adalah dari semua luka
yang kamu alami, ini tanya ke Tuhan Yesus, dari semua luka yang kamu alami, yang tidak dicatat di Alkitab, di dalam penyaliban itu, mana yang paling menyakitkan? Dan Tuhan Yesus jawab, luka di bahuku. Ya, luka di bahuku waktu mikul salib. Nah, setelah itu dikatakan Tuhan Yesus dalam penglihatan itu ngomong, jadi kamu intinya adalah ya kamu, kalau kamu ngajak jemaatmu, pokoknya barang siapa yang doa kepada, bukan untuk ya, kepada luka ini, nanti kalau nggak salah apa ya, nanti mereka ya dosa-dosa mereka akan dihapus atau apalah gitu. Kira-kira seperti itu. Padahal kalau kita belajar tentang histori zaman sekarang gitu ya, ternyata yang namanya salib itu bukan dipikul utuh-utuh semua gitu, dipikul di bahu kayak kalau kita nonton Passion of the Christ. Enggak, yang dibawa cuman horizontalnya aja dan diikat di tangan. Jadi sebenarnya bahu itu nggak masalah. Nah kan pertanyaannya sekarang, jadi kok bisa kok? Terus ini penglihatannya apa gitu kan maksudnya? Nah, ini satu nggak benar, dan kedua juga nggak menumbuhkan iman kita, karena sekali lagi kita tidak diselamatkan karena Tuhan Yesus menderita luka-luka ini dan itu, bukan lukanya tapi Tuhan Yesusnya yang menyelamatkan kita. Jadi doa ya doa ke Tuhan Yesusnya, jangan doa ke luka-luka itu. Nah itu loh maksud saya, kita harus hati-hati dengan klaim-klaim yang mengatakan bahwa dapat penglihatan dan sebagainya gitu istilahnya. Kalau tidak untuk dua alasan, kalau untuk di luar dua alasan ini ya kita harus hati-hatilah. Ya, ya, ya. Jadi ya seperti ada banyak yang saat itu terjatuh percaya ke Benny Hinn misalnya kan. Makanya saya lihat Benny Hinn ya, itu hamba Tuhan yang waktu itu melakukan mujizat. Ya kan memang kalau dalam konteks pengajaran sendiri ada yang cessationist dan continuous ya, yang mempercayai bahwa mujizat itu lanjut atau enggak. Tapi saya bisa ngerti alasannya sih. Jadi kayak mungkin kalau kita lihat, ya ini bukan saya kampanye ya, tapi misalnya dulu Pak Jokowi belum terkenal, dia kan harus keliling, kenalan sama orang, kampanye. Ya setelah dia jadi presiden, dia keluarin UU Ciptaker ya beres. Kalau ditanya Pak Jokowi maunya apa ya, kamu bacalah undang-undang yang saya bikin. Nah, tapi setelah undang-undang ini beres, mungkin ada beberapa orang atau politikus yang dekat sama Pak Jokowi, dia bisa klaim, wah Pak Jokowi bilang saya suruh kayak gini loh ke kamu. Yang which is mungkin nggak benar juga gitu. Karena Pak Jokowi bilang, oh Ciptaker saya udah beres dan saya pengen negaranya misalnya maju. Dan itu kan menyebabkan polemik yang sebenarnya ada tujuan yang di luar tujuan dari undang-undang itu sendiri. Ya mungkin kalau kita melihat secara manusiawi gitu supaya lebih gampang bayanginnya. Oke Kak, ini ada pertanyaan berikutnya nih. Begitu banyak yang harus dipelajari dan dibaca di Alkitab, saya pusing. Sebenarnya ini harus mulai dari mana? Masa sih harus belajar itu semua supaya bisa jadi orang Kristen yang benar? Ya, kita orang Kristen itu kan diselamatkan karena anugerah ya, bukan karena pengetahuan gitu. Jadi kalau kita membaca Alkitab itu memang banyak sih yang harus dipelajari. Cuman sekali lagi kita bukan satu hal yang pokoknya gimana gitu. Alkitab itu menuntun kita di dalam hidup kita. Nah, dan Alkitab itu juga sesuatu yang sebenarnya yaitu ya dibaca sama anak-anak dan emak-emak yang paling tua sekalipun ngerti. Karena sederhana message-nya. Tapi dibaca juga sama orang yang S3 gitu juga nggak ngerti juga. Kenapa? Karena kalau mau dibikin ribet bisa ribet, kalau dibikin sederhana bisa sederhana. Nah, jadi balik ke pertanyaannya tadi, kita mau belajar Alkitab dari mana? Tergantung pertanyaannya. Kita belajar sebagai seorang Kristen atau sebagai seorang akademisi. Kalau kita belajar sebagai seorang New Christian, saya menyarankan kita baca dari kitab Markus dulu. Itu kalau misalnya ada orang bertobat, saya selalu bilang, biasanya kan orang bilang baca dari Yohanes. Saya nggak sarankan sih, soalnya Yohanes itu saya sendiri, saya baca kitab Yohanes itu blank, nggak ngerti deh ini kok Tuhan Yesus kok ngomongnya kok muter-muter banget apa gitu. Tapi di Markus itu tuh jelas banget, kayak kita kalau baca Markus itu kayak nonton film gitu. Nah itu kalau misalnya kita sebagai New Christian, nah dari saya sarankan yaitu mulai dari Markus, terus kita barusan baca Injil-Injil berikutnya, mendingan surat-surat Paulus itu dilewati. Kalau feeling saya ya, surat-surat Paulus itu dilewatin. Jadi lebih baik kita kemana? Kita ke Kejadian. Kejadian kan? Kejadian udah, Keluaran udah. Imamat itu biasanya jadi batu sandungan orang tuh. Batu sandungan orang. Jadi kalau nggak bisa dibaca, ya udahlah ya, daripada kita. Soalnya kan banyak ceritanya orang lewatin Imamat akhirnya nggak jadi baca. Kalau memang nggak kuat ya udah. Sama seperti orang ngerjain tugas, ngerjain ulangan. Yang sulit dikerjain terakhir. Kalau bisa kerjain langsung, bisa baca langsung, puji Tuhan. Kalau nggak bisa, lebih baik di skip daripada buyar, ya kan? Itu kalau misalnya Anda mau mempelajari Alkitab sebagai seorang, yaitu New Christian yang ingin
memulai belajar Alkitab dari mana? Jadi belajar sejarahnya dulu nih, belajar ceritanya dulu. Karena Tuhan berfirman itu bukan dengan doktrin, Tuhan berfirman bukan dengan kamu harus A, B, C, D, E ya, agama-agama lain mungkin kayak gitu. Tapi kalau Tuhan berfirman itu lewat cerita. Nah, jadi kita lihat dulu tuh ceritanya. Nah, kalau cerita ini kan, kalau ceritanya Alkitab kan sejarah keselamatan kan puncaknya di Tuhan Yesus. Ya udahlah, mungkin karena itu yang paling interesting ya kita baca itu dulu nih. Ya memang rada spoiler, tapi oke, Tuhan Yesus dulu. Terus setelah itu barusan yang dari awal sampai akhir cerita-ceritanya, Kejadian, Keluaran, skip Imamat misalkan, Bilangan itu skip bagian angka-angkanya, langsung masuk ceritanya. Ulangan boleh di skip soalnya kan ulangan ulang. Yosua bla 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 bla, sampai di kitab sebelumnya Samuel, Rut, oke lah sampai Rut itu kan 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja. Kalau nggak kuat langsung masuk ke Tawarik, 1-2 Tawarik, lewatin yang bagian keturunan-keturunan. Nah itu sejarah, itu benar-benar sejarahnya itu diringkas. Nah setelah Tawarik selesai, mereka keluar dari pembuangan, barusan langsung 400 tahun kemudian bolehlah kita baca let's say kitab Hagai atau Esra, Nehemia, Esther. Nah itu langsung berlanjut ke zaman Tuhan Yesus setelah masa 400 intertestamental. Nah, tapi kalau misalnya kita mau mendalami Alkitab sebagai seorang akademisi, nah itu rada beda tuh ceritanya. Kalau mau mendalami Alkitab sebagai seorang akademisi ya pilihlah Alkitab pilihlah kitab yang memang paling kita interestnya di sana. Mengasumsikan berarti kita kan udah pernah belajar yang sebelum-sebelumnya kan. Nah, itu kita pilih kitab mana yang paling interesting dan setelah atau topik. Boleh juga dari topik misalnya. Dari topik nih misalnya kita mau belajar tentang kerajaan Allah. Nah, kita ngelis tuh apa kata Alkitab tentang kerajaan Allah gitu. Jadi topik kalau belajarnya gitu pun juga fine gitu kira-kira. Siap. Nah, ini Kak Devina masih ada waktu ya. Ini masih ada beberapa banyak pertanyaan nih. Oke. Dari Kejadian 6-4 disebutkan ada orang-orang raksasa. Apakah orang-orang raksasa ini menunjukkan kepada Goliat dan digambarkan bertubuh besar dan tinggi, dan bagaimana dengan mungkin mau tambahin orang-orang raksasa yang akhirnya itu tuh menikah dengan anak-anak manusia ya? Jadi anak-anak Allah menikah dengan anak-anak perempuan manusia itu kan ya. Di Kejadian ya. 6-4. Kejadian 6 ayat 4. Waktu itu ada orang raksasa dan juga sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka. Inilah orang-orang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan itu kan ya. Iya. Jadi ceritanya kayak gini. Kalau saya jelasin dulu tentang anak-anak Allah dan anak-anak perempuan manusia dulu, barusan setelah itu raksasa itu ya. Itu ada banyak pandangan. Saya kasih 2 pandangan aja karena 2 pandangan ini yang satu mungkin yang paling terkenal dan yang satu adalah ya yang saya secara pribadi yakini gitu. Yang pertama adalah ya anak-anak Allah itu malaikat. Jadi malaikat sama manusia dan itu adalah hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan, ya kan? Kalau nggak salah Bible Project itu pakai yang itu tuh penafsiran. Kalau nggak salah ya. Nah itu penafsiran yang pertama yang populer. Nah, satu lagi penafsiran, oke lah, saya kasih satu penafsiran lagi yang nggak terlalu populer gitu dan yang juga saya nggak menerima adalah itu menggambarkan tentang anak-anak Allah itu maksudnya adalah raja-raja. Gitu. Pada zaman itu ada raja-raja dan mereka menikahi, let's say anak-anak perempuan yang rakyat jelata. Jadi di sini ada gambaran, mohon maaf, seperti kayak kekerasan seksual gitulah ya, maksudnya kayak ngerti maksud saya kan? Jadi raja-raja ini meniduri anak-anak perempuan dari rakyat jelata kayak gitulah. Itu juga nggak terlalu populer kalau yang itu. Nah, yang ketiga adalah penafsiran ini yang saya yakini adalah kayak gini. Kita kan sebelumnya belajar tentang Tuhan itu membagi manusia menjadi 2 golongan. Keturunan ular, yaitu orang-orang yang nggak percaya Tuhan, orang-orang yang menentang Tuhan, sama keturunan perempuan, keturunan Hawa. Orang-orang yang percaya sama Tuhan, yang hidupnya bergantung sama Tuhan. Dari sini, dari keturunan ular itu ada Kain, dari sini keturunan Set. Nah, jadi ketika dikatakan anak-anak Allah dan anak-anak manusia, kalau saya menafsirkannya gampang aja. Anak-anak Allah yaitu dari garis keturunannya Hawa, orang-orang yang percaya sama Tuhan, dan kalau yang anak-anak perempuan manusia yaitu adalah orang-orang yang orang-orang yang itu tadi yang dari keturunan ular yang tidak percaya sama Tuhan. Jadi poinnya adalah tentang pernikahan campur sebenarnya. Jadi ketika anak-anak Allah sama anak-anak manusia itu maksudnya orang-orang yang percaya dan orang-orang yang nggak percaya bercampur, yaitu terjadilah
hal-hal yang pada akhirnya membuat Tuhan sampai membinasakan semua orang. Kenapa? Karena jarang sekali kejadiannya yang baik mempengaruhi yang jelek. Pada umumnya yang jelek mempengaruhi yang baik. Makanya itu juga, mohon maaf saya di sini bukan bermaksud eh, apa ya, menegur, tapi ya saya ngomong aja gitu. Salah satu dosa yang paling ekstrim lah ya, yang Tuhan itu kayak berkali-kali larang di PL, itu adalah apa? Pernikahan beda agama. Ya kalau misalnya di sini kan pernikahan tidak sama dengan orang Israel, tapi sebenarnya Tuhan itu bukan menentang pernikahan yang gak bareng sama orang Israel, tapi pernikahan kalau imanmu bukan iman orang Israel. Nah itu, nah ini yang sekarang kadang di zaman sekarang kita lupakan. Oh nanti kalau aku nggak married sama dia, nanti siapa yang mau sama aku? Tuhan mah bilangnya jelas banget, kamu nggak boleh menikah sama yang tidak seiman, gitu. Nah, oke. Tadi itu mengenai penafsiran tentang anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Nah, gimana dengan raksasa-raksasa? Nah, raksasa-raksasa di sini, entahkah, ya pertanyaannya adalah, entahkah raksasa itu historis atau tidak? Tapi gini, ketika kita membayangkan tentang raksasa, misalnya Goliat, itu jangan dibayangkan Goliat itu kayak tingginya itu kok kayak, wah kayak sebangunan 10 meter gitu. Enggak, sebenarnya Goliat sendiri itu tingginya ya 2 meter lebih gitu, kayak Michael Jordan mungkin, bener kan ya, yang main basket itu, ya, sebenarnya itu. Tapi zaman itu dianggap itu pun sudah raksasa. Cuman poin yang saya mau tekankan adalah kenapa kata raksasa itu ditambahin sama Musa. Musa yang nuliskan. Karena itulah, karena yang paling orang-orang Israel takutkan ketika masuk Kanaan apa? Raksasa. Ya kan? Orang-orang yang gede-gede gitu loh. Nah, jadi melalui bagian ini Musa itu seolah-olah mau ngomong juga, lihat ini loh, ini kan raksasa-raksasa yang kamu takutkan. Tapi lihat, Tuhan habisin mereka dengan air bah aja udah habis mereka. Jadi kamu jangan takut, kita itu punya Allah yang jauh lebih perkasa daripada raksasa-raksasa itu. Nah, itu poinnya kira-kira. Kalau tentang itu. Jadi, sekali lagi, kejadian harus dilihat dari kacamata Musa menulis kepada orang-orang Israel. Tadi yang masalah perkawinan campur, kenapa? Karena Musa nggak mau, tepatnya Tuhan melalui Musa bilang, orang Israel jangan sampai menikah dengan orang-orang Kanaan itu. Jangan sampai menikah dengan orang-orang Kanaan, dan ya termasuk intinya orang-orang lain lah, siapapun yang belum menerima Allah orang Israel sebagai Tuhan mereka, sebagai Allah mereka. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke. Ya, makasih Kak. Ini ada yang pertanyaan lagi. Jika Allah sudah mengabarkan Injil pertama di Kejadian 3 ayat 15 yang digenapi Tuhan Yesus melalui Maria, apa yang menyebabkan begitu panjang sejarah penyelamatan? Oke. Jadi kayak gini, dosen saya yang juga yang ngajarin Perjanjian Lama itu selalu bilang kayak gini. Manusia itu aneh. Manusia itu kalau nggak dibikin sampai mereka itu menanti-nanti, nanti mereka nggak akan menghargai. Nah, contohnya apa? Contohnya Adam. Pernah nggak ada yang mikir, kenapa kok Adam itu sama Hawa nggak diciptain barengan? Kalau kita baca di Kejadian 2, beda loh. Adam diciptain dulu. Terus habis Adam diciptain, Tuhan bilang, tuh suruh kasih nama-nama ke binatang itu kan. Terus Adam ngasih nama binatangnya sampai dia pikir, ya ternyata aku kok sendirian, ya kok aku beda sendiri. Akhirnya Tuhan suruh dia tidur, baru setelah itu Hawa dikasih. Kenapa? Karena manusia itu kalau dikasih saat itu juga pasti nggak menghargai. Pasti nggak menghargai. Makanya dibikin si Adam itu sampai nunggu dulu, barusan begitu dia lihat Hawa, langsung dia bilang, ini adalah tulang dari tulangku dan daging dari, kalau nggak salah ya, kira-kira kayak gitulah. Barusan manusia itu nunggu sampai berapa lama dulu, barusan Tuhan kasih, jebret, barusan bisa menghargai. Sekarang bayangkan kalau misalnya Tuhan Yesus nih datang, ya kan? Tuhan Yesus, maksudnya kayak gini loh, kira-kira waktunya dari sejak, ya tergantung ya kita percaya evolusi atau enggak, tapi beribu-ribu tahun aja, pas waktu Tuhan Yesus datang, orang-orang Israel menghargai nggak? Enggak, malah disalib kan, ya kan? Apalagi kalau misalnya jebret langsung datang, pasti nggak ada yang menghargai. Ya kira-kira kayak gitulah. Ya itu alasan pertama. Alasan yang kedua adalah juga kita kalau melihat cara kerja Tuhan, tadi yang saya bilang cara kerja Tuhan. Cara kerja Tuhan nggak pernah ujuk-ujuk. Cara kerja Tuhan selalu progresif. Gitu. Revelation, pewahyuan Tuhan selalu bentuknya progresif. Tuhan mewahyukan dirinya gitu ya lewat orang Israel sampai pada puncaknya ketika Tuhan Yesus sendiri datang. Itu progresif, ada proses. Tuhan menguduskan kita menjadi orang Kristen yang serupa dengan Tuhan Yesus gitu kan. Itu juga progresif, nggak ada yang ujuk-ujuk kita begitu selamat langsung tiba-tiba jadi orang hebat gitu kan, orang yang sangat saleh. Enggak, selalu lewat proses. Yaitu tadi cara kerja Tuhan adalah lewat proses tadi. Makanya setelah Injil diberikan, proto evangelium diberikan, Tuhan Yesus datang masih waktunya sangat-sangat lama. Ya itu sih kalau saya lihat, ya itu tadi, dua alasan itu tadi. Kenapa kok sangat lama gitu istilahnya menantikannya. Bukan karena Tuhan gagal ya,
Karena ada yang bilang kayak gitu tuh. Oh, Tuhan pertama mau pakai Taurat, terus gagal ya barusan setelah itu Tuhan Yesus datang. Enggak kayak gitu. Hmm. Ya, karena nubuatannya dari awal juga udah ada tentang Tuhan Yesus ya. Benar, benar, benar. Hmm. Jadi memang nggak ada cerita Tuhan gagal itu nggak ada. Hmm. Nah, ini ada pertanyaan Kak, kalau untuk gereja dan aliran tertentu yang berpatok kepada perjanjian lama, jadi nggak mau merayakan Natal atau Sabatnya itu di hari Sabtu, tapi tetap berdoa kepada Tuhan Yesus, nah menurut Kak Devina gimana? Apakah Nah, boleh? jadi kayak gini, kita sebagai orang Kristen itu kita punya yang namanya kita sebut dengan core doktrin. Doktrin-doktrin yang utama banget, yang pokoknya itu nggak bisa diganggu gugat lah. Kalau ini ganggu gugat ya mohon maaf ya, punten gitu kan, bidat gitu. 5 core doktrinnya. Yang pertama adalah Alkitab adalah firman Allah. Kedua, bahwa Allah itu Tritunggal. Yang ketiga, bahwa Tuhan Yesus adalah Allah 100% manusia. Yang keempat adalah Roh Kudus itu pribadi bukan esensi. Yang kelima adalah keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Nah, jadi kayak gini, sekarang kembali ke gereja yang tadi itu ya. Nah, pertanyaan adalah gereja itu menolak melakukan let's say Sabat di hari Minggu karena ya karena kita mau balik aja karena apa ya alasan pragmatis mungkin ya karena kita merasa lebih pas aja di hari Sabtu gitu. Kenapa sih kok mesti dipindah atau misalnya kita tetap menjaga diet makanan yang di Israel kenapa? Oh, karena itu lebih sehat gitu. Ya udah terserah gitu. Nggak mau merayakan Natal kenapa? Ya karena penting banget lebih baik kita merayakan hari raya pendamaian atau hari raya itu semua it's fine gitu kalau alasannya cuma kayak gitu-gitu. Tapi kalau alasannya adalah kayak gini. Karena kalau kita nggak melakukan ini kita nggak selamat, let's say. Atau karena perjanjian baru itu nggak berlaku. Nah, itu berarti udah hitungannya udah di luar kita tuh. Maaf, sekali lagi, berarti udah bidat. Nah, kalau alasannya tadi alasan-alasan yang seperti itu, oke, berarti bisa diterima, cuman beda tradisi aja, cuman beda tradisi. Tapi kalau alasannya udah yang tadi nih, berarti ini kan masalah esensial nih, udah menentang bahwa keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus dan udah menentang bahwa perjanjian baru itu pun firman Allah. Ya, itu sekali lagi berarti ya bidat gitu aja, gitu Oke sih. Kak. Nah ini berikutnya pertanyaannya mungkin jawabnya agak panjang, tapi mungkin Kak Devina versi pendeknya ya, karena ini harus bikin kelas lagi tahun depan. Keselamatan itu destiny atau free will, singkatnya. Wah, Kak Devina tuh ini ada kelas khusus ya, 3 bulan kalau nggak salah ngajarin ini doang. ya dua bulan tempatnya 2 Pak bulan Yan. ya. Itu ya itu di gerejanya Pak Yan di Cornerstone waktu saya sempat ngajar tentang predestinasi. Jadi predestinasi itu adalah free will atau destiny gitu kan. Ya kita jangan ngomong destiny juga gitu ya. Gini, keselamatan itu adalah kita nggak ngomong destiny atau free will. Kita ngomong keselamatan adalah anugerah. That's it. Kalau kita ngomong destiny nanti jadinya kok ya udah kayak Tuhan asal aja sembarang. Keselamatan itu anugerah. Kita diselamatkan bukan karena kita dipilih, kita diselamatkan karena Tuhan Yesus mati buat kita. Tapi siapa orang yang bisa menerima keselamatan itu di dalam iman? Karena kayak gini, kita itu kalau mencintai seseorang, ya, kita ketika mencintai, mengasihi seseorang, dalam hal ini Allah mengasihi manusia, itu kan kasih yang sangat unconditional, ya kan? Percaya atau enggak, kasih yang unconditional, cinta yang unconditional, itu nggak bisa cuma diberikan secara unconditional, tapi juga harus diterima, ya kan? Nah, Tuhan Yesus mati, ya, Tuhan Yesus mati. Semua undangan terbuka buat semua orang. Barang siapa yang percaya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Udah terbuka. Tapi sekarang masalahnya adalah kita harus menerima, ya kan? Kita harus menerima dulu. Sekali lagi, unconditional love is not only given but receive, gitu loh. Cara menerimanya. Cara menerimanya apa? Dengan iman. Oke? Dengan iman. Tapi problemnya adalah manusia yang normal, manusia yang let's say kita bilang itu waras lah ya pada zaman itu, pada zaman Injil ditulis dan sampai sekarang juga sih sebenarnya nggak akan bisa beriman sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena sekarang coba di sini Anda bayangkan gitu ya, sebenarnya iman, kalau kita ngomong iman itu apa sih? Iman itu bukan cuma sekedar kita ngerti doktrin bahwa Tuhan Yesus mati buat kita, that's it, selesai gitu. Bukan cuma itu. Tapi iman itu adalah kita menundukkan diri, kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan Yesus yang adalah raja kita. Kita bilang Tuhan Yesus adalah Tuhan adalah juru selamatku, Tuhan adalah karena itu aku sekarang semua diriku ini punyanya Tuhan. Kira-kira kayak gitu. Makanya kalau panggilan pertobatan kita harusnya kita nggak ditantang kayak gini. Kamu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu nggak? Biasanya nggak cuma kayak gitu. Kamu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan
dan juru selamatmu nggak? Jadi ada kata Tuhannya tuh di sana sebagai raja juga. Nah, jadi iman itu bukan cuma sekedar oh ya aku percaya, makanya Yakobus juga bilang iman tanpa perbuatan hakikatnya mati, harus disertai dengan apa? Dengan ketaatan. Paulus bilang di Roma juga kan, yang mau goalnya itu bukan cuma iman titik, tapi ketaatan iman, obedience of faith. Nah sekarang bayangkan kalau Anda jadi orang Kristen abad yang mula-mula, Tuhan Yesus ya matinya disalib, nggak elit banget, oke? Terus Anda bandingkan sama Kaisar Roma kemana-mana menang, malah dia yang kerjaannya nyalip-nyalipkan orang, dia punya seluruh dunia, well bukan seluruh dunia sih, tapi ya intinya kekuasaan yang sangat besar kan, negara adikuasa. Kalau Anda harus milih salah satu. Ya, jadi tadi mungkin melanjutkan pertanyaan tentang itu ya, keselamatan itu destiny atau Oh free iya, will, dan tadi udah tadi sampai pembahasan Roma di mana iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus maksudnya Imam Tamrin. Nah, Ya, jadi ya. jadi bahwa yang Tuhan tuntut. Jadi iman itu bukan cuma sekedar kita tuh percaya oh iya ya aku percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Enggak, tapi bahwa iman itu apa? Iman itu yaitu kalau di Roma ada tulisan bahwa yang Tuhan itu membawa bangsa-bangsa untuk apa? Untuk ketaatan iman. Jadi iman itu plus include di dalamnya itu konsep tentang ketaatan juga. Jadi dalam artian kayak gini, kata iman di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani pistis itu bukan cuma percaya, ya. Tapi pistis itu hubungan antara seorang warga negara dengan rajanya atau kaisarnya atau ya pemimpin negaranya lah ya. Nah, jadi itulah yang Tuhan kehendaki ketika mengatakan bahwa ya kamu harus percaya, kamu beriman itu menundukkan diri di bawah Tuhan Yesus sebagai raja. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah kalau kita suruh milih nih, kita sebagai manusia normal, kita boleh milih. Kita mau pilih Tuhan Yesus sebagai raja kita atau kaisar Roma. Tuhan Yesus matinya disalib. Seumur hidup ya mohon maaf ya Tuhan Yesus maksudnya kayak orang biasa aja gitu kan. Nggak terlalu berkelimpahan juga gitu kan, meskipun juga nggak sampai terlunta-lunta juga. Dibandingkan dengan Kaisar Roma yang mana-mana menang, malah Kaisar Roma yang menyalibkan orang. Kalau Anda hidup, apalagi orang Kristen sendiri di Anda ya, kalau Anda hidup di zaman itu, Anda bakalan pilih beriman sama Tuhan Yesus atau beriman sama Kaisar Roma. Kalau Anda harus merajakan satu sosok lah istilahnya, milih merajakan Tuhan Yesus atau merajakan Kaisar Roma, pasti orang manapun kalau orang waras pasti akan merajakan Kaisar Roma, nggak bakalan pilih Tuhan Yesus gitu. Nah, makanya itu Paulus sampai bilang kalau kamu bisa percaya itu anugerah, karena kita manusia yang normal yang hidup di dalam dosa, yang senangnya dengan kemenangan, yang senang dengan yang senang dengan kebanggaan dan apa-apa itu pasti apa ya? Ya pasti kita akan pilih Kaisar Roma gitu. Dan kita bisa percaya pada Tuhan Yesus, termasuk ini tadi ada yang komen tentang kebangkitan Tuhan Yesus ya. Kita bisa percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus yang bukan siapa-siapa gitu loh, kayak come on. Maksudnya kalau kita orang yang nggak percaya, kita ngelihat Tuhan Yesus, ini mah cuma mantan tukang kayu lah istilahnya ya kan, yang nggak tahu gimana jadi pembicara keliling let's say gitu, padahal nggak pernah sekolah teologi juga, nggak kayak orang-orang Farisi. Kita nggak bakalan percaya Tuhan Yesus bangkit, tapi somehow kita percaya bahwa ya ternyata orang kayak gini dibangkitkan, dan dia anak Allah gitu. Dan kita harus merajakan dia dalam hidup kita. Itu mah kalau nggak gara-gara Roh Kudus yang melahir barukan kita jadi anugerah, nggak bakalan. Makanya itu anugerah. Jadi keselamatan itu. Jadi saya nggak terlalu suka sih pertanyaan maksudnya apakah saya nggak akan mereframe itu jadi apakah keselamatan itu destiny atau free will, tapi ya itu anugerah gitu buat semua orang, tapi cuman mereka yang diberikan iman yang bisa menerima anugerah itu. Oke, Kira-kira. jadi anugerah yang harus kita responi dengan iman ketaatan ya. Kalau nggak taat juga percuma. Ya, kalau nggak taat juga pada akhirnya percuma sih. Karena sekali lagi keselamatan itu yang tadi saya bilang di awal, bukan di awal sih, yang tadi saya bilang, kalau kita baca bahwa kita dipilih, kita ditentukan, kita dipredestinasikan. Nggak pernah kita dipredestinasikan untuk masuk surga, itu nggak ada. Silakan cari ayatnya, nggak ada. Yang ada itu Roma 8 ayat 29 gitu kan. Siapa yang dipilihnya dari semula, ditentukannya dari semula untuk apa? Untuk menjadi serupa gambaran anaknya, bukan untuk masuk surga. Efesus 2 ayat 8 sampai 10 ngomong apa? Karena kita ini buat Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, bukan untuk masuk surga. Ya itu kayak gitu tuh. Ayat-ayat yang biasanya untuk predestinasikan. Oke, ya Kak, ini mungkin supaya nggak terlalu lama, dua pertanyaan lagi lah. Doa Yakub untuk orang Lewi itu mengkritik ya tentang kekerasan yang dilakukan, tapi kenapa justru keturunan Lewi itu
terpilih menjadi imam bagi bangsa Israel dan bagaimana historinya. Lalu kan selanjutnya kalau kita lihat sejarahnya Tuhan Yesus itu malah jadi dari keturunan Yehuda dan bukan keturunan Lewi. Nah itu kenapa? Oke, jadi pertanyaan yang pertama saya jawab dulu ya. Memang Lewi sama Simeon itu dikutuk. Tapi yang membuat pada akhirnya Tuhan itu mengangkat, let's say ya, mengangkat kembali Lewi. Ini nanti kita akan pelajarin lebih itu buat Keluaran. Karena pada saat penyembahan anak lembu emas, saya langsung bacakan aja dari Keluaran pasal yang ke-32, anak lembu emas, Keluaran 32 ayat 27, berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu mengikatkan, masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalan kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Ya ini rada kejam ya, tapi intinya itu konteksnya kayak gini. Waktu itu orang Israel barusan keluar dari Israel, dari Mesir, mereka nyembah patung emas dan Tuhan marah. Jadi Tuhan bilang, ya ini yang kayak gini-gini ini nggak boleh sampai ada lah istilahnya di orang Israel. Kita jangan mengaku, oh Tuhan kok kejam banget. Ingat pada saat di Perjanjian Baru juga di dalam gereja mula-mula Tuhan juga langsung matikan Ananias dan Safira loh. Kenapa? Karena yaitu sedikit kebidatan, sedikit penyesatan di dalam gereja itu yaitu kayak ragi. Nanti bisa mengkamirkan semua adonan, kan kalau perkataannya Tuhan Yesus. Jadi itu alasannya kenapa Tuhan itu suruh ini bunuh orang-orang yang nyembah patung emas. Kita baca ayat berikutnya 28. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa pada hari itu dan tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa-bangsa itu. Jadi kenapa kok pada akhirnya Lewi yang menjadi keturunan imam? Karena Lewi meresponi panggilan itu. Karena Lewi itu ketika Tuhan suruh untuk, ya jangan ngomong untuk bunuhin saudara-saudara, untuk yaitu mencabut yang nggak setia itu, Lewi meresponi. Makanya kutukan memang kutukan Yakub nggak berubah, tetap mereka akan tercerai-berai, akan terserahkan. Tapi Tuhan quote and quote memakai kutukan itu justru untuk kebaikan. Kenapa? Karena sekarang dengan keadaan Lewi itu nyebar, nggak punya tanah, mereka juga bisa jadi imam dimanapun mereka berada. Kira-kira kayak gitu di tanah suku Yehuda ada mereka, di tanah suku Simeon ada mereka, di tanah suku ya wis itulah suku-suku semua itu ada. Oh, terus ada pertanyaan kedua tadi ya, kenapa kok Tuhan Yesus keturunan raja, keturunan Yehuda dan bukan keturunan Lewi? Karena meskipun memang, nah ini juga tafsiran berbeda, tapi kalau saya secara pribadi saya melihat bahwa kan ada biasanya kan Tuhan Yesus itu kan disebutkan tiga jabatan. Kita biasanya dalam bahasa teologi kita sebut munus triplex. Tuhan Yesus sebagai raja, Tuhan Yesus sebagai imam, Tuhan Yesus sebagai nabi. Itu maksudnya Tuhan Yesus itu sebagai Mesias. Mesias artinya diurapi sebagai nabi, raja dan imam. Nah, dari 3 jabatan ini yang paling utama itu raja. Yang paling utama itu raja, bukan imam. Ya, meskipun tentu saja ada perbedaan pendapat yang bilang, oh enggak, imam lebih tinggi. Bagi saya secara pribadi kalau kita baca di Alkitab, framework Alkitab kok sepertinya raja itu lebih tinggi. Makanya message yang diberitakan oleh Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis kerajaan Allah sudah dekat, bukan keimaman Allah sudah dekat. Ya. Yang ngomong bahwa Tuhan Yesus itu raja, itu semua Injil ngomong Tuhan Yesus waktu di salib ngomongin apa? Inilah raja orang Yahudi. Udah, nggak ada yang ngomong inilah imam orang Yahudi. Kalau memang jabatan imam lebih penting, harusnya yang di state kan kayak gitu kan. Bahkan kalau kita boleh bilang satu-satunya referensi Tuhan Yesus itu sebagai imam itu cuma ada di kitab Ibrani. Makanya kalau saya sendiri menanggapi bahwa jabatan yang paling penting adalah raja. Makanya itu Tuhan Yesus keturunan Yehuda, keturunan raja dan bukan keturunan Lewi, keturunan. Ya, makasih Kak Devina, itu pertanyaan terakhir.